Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Bapak Ibu, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dan untuk Anda yang menjalankan ibadah puasa, mudah-mudahan semuanya lancar hingga saatnya berbuka nanti. Amin. Selamat datang Bapak Ibu di webinar kita pada pagi hari ini yang mengangkat tema Go Green, Get Skilled, menjawab peluang Green Jobs. Senang sekali saya Desmona Chandra bisa memandu webinar pagi ini yang diselenggarakan oleh Prakerja bekerja sama dengan media Kata Data Indonesia. Dan webinar kita pagi ini akan membahas tentang perkembangan Green Jobs serta bagaimana menangkap peluang dan juga kebutuhan akan green skills di masa depan. Nah, saya akan mulai dengan pengantar yang mungkin Bapak Ibu juga semuanya sudah ketahui kalau ancaman bencana iklim ini sudah sangat dekat, di mana bencana tersebut akan menjadi ancaman jika kita tidak melakukan atau bergegas melakukan mitigasi adaptasi perubahan iklim. Dan selama beberapa tahun terakhir, miliaran dolar investasi telah dikucurkan nih ke sektor-sektor hijau di seluruh dunia dan menciptakan ribuan lapangan kerja hijau yang baru. Nah, sebuah laporan baru mencatat, Bapak Ibu, bahwa akan tercipta 30 juta lapangan pekerjaan yang terkait dengan keberlanjutan di Asia Tenggara pada tahun 2030, dengan ekonomi hijau di kawasan ini diproyeksikan memberikan peluang ekonomi hingga 1 triliun US dollar per tahun. Nah, di Indonesia sendiri, pengembangan pekerjaan hijau sudah sejalan dengan diimplementasikannya ekonomi hijau sebagai salah satu upaya pembangunan rendah karbon. Pembangunan rendah karbon ini juga menjadi salah satu prioritas nasional dalam RPJMN 2020 sampai dengan 2024. Dan pengembangan pekerjaan hijau yang masif ini tentu membutuhkan terobosan dalam kebijakan dan regulasi, kemudian pendanaan, insentif, teknologi, dan tentunya yang tidak kalah penting adalah sumber daya manusia yang mumpuni. Dan Indonesia telah memiliki potensi penciptaan pekerjaan hijau yang besar, tapi masih perlu dikelola dengan baik agar tidak menempatkan Indonesia pada risiko peningkatan pengangguran. Nah, apa yang bisa kita upayakan bersama untuk menangkap peluang green jobs ini? Untuk membahas hal ini lebih jauh lagi, saya akan memperkenalkan para pembicara kita yang sangat kompeten untuk membahas topik ini. Sudah ada 4 narasumber yang bergabung di webinar kita pagi ini. Ada Ibu Nur Higiawati Rahayu selaku Direktur Ketenagakerjaan Kementerian PPN atau Bappenas yang akrab disapa dengan Ibu Yuke. Kemudian juga sudah hadir Pak Ferdi Fabian selaku Manajer Pengembangan Ekosistem Sektor Publik Prakerja. Juga sudah hadir Direktur Corporate Affairs PT Nestle Indonesia, Ibu Sufintri Rahayu. Dan yang terakhir bergabung secara online, Direktur Program Koaksi Indonesia, Ibu Verena Puspa Wardani. Baik, sebelum kita mulai sesi diskusi dengan para panelis pagi ini, saya akan mengundang Ibu Deni Puspa Purbasari selaku Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja untuk menyampaikan sambutan Koji. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, Bapak Ibu para peserta webinar sekalian. Dunia kerja terus berubah. Ada pekerjaan yang hilang, ada pekerjaan yang baru muncul. Pekerjaannya kadang sama, tetapi skills yang dituntut itu berbeda. Prakerja adalah program pelatihan untuk skilling, reskilling, dan upskilling berskala besar dan inklusif yang membekali angkatan kerja kita untuk siap dengan aneka perubahan, sehingga mereka dapat beradaptasi, kemudian resilient, dan bertumbuh. Peserta webinar sekalian, ide mengenai sustainable development sebenarnya sudah lama, bahwa sebuah pembangunan ekonomi itu tidak hanya disertai dengan pertumbuhan ekonomi saja, atau ditandai oleh pertumbuhan ekonomi saja, tetapi harus disertai dengan pemerataan pembangunan dan kelestarian lingkungan. Namun dengan adanya perubahan iklim yang mengancam bumi, tempat kita tinggal, tempat anak cucu kita nanti hidup, semua negara harus beradaptasi untuk mengimplementasikan apa yang disebut sebagai green economy, sekaligus mereformasi sistem perlindungan sosial masing-masing
agar responsif terhadap beragam shocks yang terjadi akibat perubahan iklim ini. Seperti misalnya banjir, heat wave, rusaknya ekosistem laut, dan juga gagalnya panen, ini harus kemudian dimitigasi. Webinar kita berfokus pada isu yang pertama, yaitu bagaimana ekonomi kita, ekonomi Indonesia bertransisi menjadi lebih hijau. Green economy akan memanggil tumbuhnya sektor-sektor baru, seperti energi terbarukan, kemudian pengelolaan limbah, konstruksi, turisme, maupun pertanian yang berkelanjutan. Semua bidang ini membutuhkan skills yang baru, membutuhkan green talents. Bappenas dan UNDP memproyeksikan kebutuhan green talents ini sampai dengan tahun 2030 akan mencapai 4,4 juta orang. Inilah yang disebut sebagai kesempatan. Tetapi kesempatan ini bukan sekedar kesempatan. Bagi saya, kalau kesempatan ini tidak diisi, maka ini ada cost-nya, yaitu tadi bahwa kecepatan kita atau kemampuan Indonesia untuk beradaptasi menjadi lebih lambat daripada yang diharapkan. Dan ini akan berdampak kepada sustainability maupun kesejahteraan dari masyarakat Indonesia. Bappenas telah mempublikasikan peta okupasi nasional Green Jobs dalam kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Hingga bulan Agustus 2022 telah diidentifikasi 191 okupasi Green Jobs yang difokuskan kepada 5 area fungsi, yakni energi terbarukan, pertanian, manufaktur, konstruksi, dan jasa. Khususnya dalam hal ini adalah jasa pariwisata. Dan kemudian pekerjaan yang membutuhkan skills green jobs, ini seperti spesialis konservasi alam, analis kebijakan energi, auditor lingkungan, spesialis pertanian organik, dan lain-lain. Selain itu, menurut Global Green Skill Report yang dipublikasikan oleh LinkedIn pada tahun 2023, ada 3 pekerjaan yang paling dicari di Indonesia, yaitu energy analyst, agronomist, maupun sustainability manager. Apa yang sudah dilakukan oleh prakerja sejauh ini? Saudara-saudara sekalian, prakerja berkomitmen bahwa kita akan selalu berusaha untuk beradaptasi dan responsif terhadap perkembangan di job market. Laporan yang muncul dari mitra job portal kita, itu kita gunakan. Tidak hanya itu, kita juga menggunakan integrasi dengan mitra-mitra job portal untuk mengetahui pekerjaan-pekerjaan apa saja yang in demand dan pekerjaan-pekerjaan ini membutuhkan skills apa saja. Dan kemudian setiap peserta kartu prakerja telah menikmati bagaimana machine learning itu dapat menghubungkan langsung skills yang baru saja teman-teman prakerja selesaikan dengan pekerjaan yang membutuhkan kompetensi tersebut. Teman-teman sekalian, prakerja juga merefer kepada laporan-laporan dari lembaga-lembaga terkemuka, seperti misalnya saja Online Vacancy Outlook dari The World Bank, Future Job Reports dari WEF, dan juga kemudian laporan-laporan dari Bappenas maupun dari LinkedIn dan lain sebagainya. Karena pelatihan kita harus selalu relevan dan diupdate sesuai dengan kemajuan zaman. Kita juga telah memulai pelatihan offline sejak tahun 2023, di mana ada pelatihan mengemudikan truk berat, bus, bagaimana merawat eskavator dan bulldozer dalam rangka merespon geliat sektor pertambangan dan juga perkebunan maupun konstruksi karena maraknya pembangunan infrastruktur di Indonesia. Nah, kali ini saya mengajak kepada kita semua untuk menambah lagi menu yang tersedia bagi para peserta kartu prakerja, yaitu menyediakan pelatihan-pelatihan green skills. Teman-teman sekalian, di prakerja sampai dengan sekarang sudah ada 14 pelatihan green skills, seperti contohnya adalah sustainable reporting, carbon accounting, bagaimana memodifikasi motor menjadi motor listrik, bagaimana mengolah limbah,
kemudian bagaimana menerapkan pestisida secara berkelanjutan, dan lain sebagainya. Melalui webinar ini, saya ingin mendorong lembaga-lembaga pelatihan yang ada di Prakerja untuk bisa membuka mata, belajar dan mengupdate mengenai tren pekerjaan dan skill yang dibutuhkan. Sehingga yang saya sampaikan tadi, prakerja yang responsif dan relevan itu kemudian betul-betul menjadi kenyataan. Saya meminta rekan-rekan dari lembaga pelatihan maupun digital platforms untuk kemudian berinvestasi kepada kemampuan dalam hal modul, teknologi pendidikan, instruktur, cara assessment, ruang kelas, ruang praktek, hingga konseling. Lembaga pelatihan saya ajak untuk mereinvestasikan hasil yang diperoleh dari program Kartu Prakerja kembali kepada masyarakat melalui investasi ini. Nah, teman-teman sekalian, pada webinar kali ini, Prakerja telah menghadirkan narasumber-narasumber yang berkompeten di bidang ini, dan saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber dari Bappenas, kemudian dari Coaction, serta dari Nestle yang telah meluangkan waktunya dan membagikan ilmunya kepada kita semua. Semoga webinar ini bermanfaat untuk kita dan semoga Tuhan memberkati Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Ibu Deni atas sambutannya dan juga pesan-pesan penting. Tadi sudah disebutkan mengapa begitu penting Green Jobs ini. Kalau sempat saya catat, salah satu alasannya adalah karena adanya pergeseran arah pembangunan ekonomi ke kegiatan ekonomi rendah karbon karena ada tuntutan yang sangat besar. Maka tentu akan ada pekerjaan baru dan juga pekerjaan yang ditransformasikan. Nah, sehingga menjadi sangat penting untuk tenaga kerja kita ini bisa beradaptasi dengan job market untuk reskilling dan juga upskilling ya Bu ya, untuk memastikan skill yang dimiliki ini masih relevan dengan kebutuhan industri. Sempat disinggung juga data dari Ibu Deni, tadi Bappenas memproyeksikan kebutuhan tenaga kerja Green Jobs di tahun 2030 mencapai 4,4 juta orang. Luar biasa, nanti kita akan dalami lebih lagi dengan para panelis yang sudah kita undang. Berikutnya kita akan langsung saja memasuki sesi diskusi untuk membahas terkait Go Green, Get Skilled, menjawab peluang Green Jobs yang ada. Dan sesi ini akan berlangsung selama kurang lebih 1 jam. Dan selama sesi talk show berlangsung, Anda juga dapat berpartisipasi dengan mengajukan pertanyaan di kolom Q&A yang ada di layar Zoom Anda masing-masing, yang kemudian nanti akan direspons oleh para panelis kita di sesi tanya-jawab. Oke, jangan lupa ketika Anda mengirimkan pertanyaan, cantumkan nama, kemudian pertanyaannya ditujukan ke panelis yang mana dan tentunya pertanyaannya itu sendiri. Oke, akan ada hadiah menarik ya untuk 5 penanya terbaik, jadi kami tunggu partisipasinya Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke. Sudah hadir bersama saya, tadi sudah saya sebutkan para narasumber, akan saya perkenalkan atau munculkan atau tampilkan wajahnya satu persatu. Yang pertama sudah hadir Direktur Ketenagakerjaan Kementerian PPN Bappenas, Bapak Ibu Nur Higiawati Rahayu atau Ibu Yuke. Terima kasih Ibu Yuke sudah hadir di studio. Kemudian selanjutnya ada Manajer Pengembangan Ekosistem Sektor Publik Prakerja, Pak Ferdi. Thank you Pak, sudah hadir. Dan sudah hadir juga Ibu Sufintri Rahayu atau yang akrab dipanggil Ibu Vivien. Beliau adalah Direktur Corporate Affairs PT Nestle Indonesia. Thank you Ibu Vivien sudah hadir pagi ini. Dan kemudian yang bergabung secara online ada Ibu Verena Puspawardani, Direktur Program Koaksi Indonesia atau yang akrab dipanggil Kak V nama panggungnya. Thank you Kak V, halo. Bisa mendengar suara saya kah? Bisa, jelas sekali. Thank you Cafe. Karena Cafe sendirian online, maka saya akan berikan kesempatan pertama ini ke Cafe dulu. Tolong dijelaskan sedikit ya definisi dari Green Jobs ini Cafe. Karena mungkin sebagian orang masih ada yang berpikir apakah itu ada hubungannya dengan pertanian atau perkebunan atau kehutanan. Seperti apa sih pekerjaan yang masuk dalam kriteria Green Jobs ini Cafe? Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya karena sudah mengundang Koaksi Indonesia bergabung dalam webinar yang sangat menarik dan bermanfaat ini. Jadi Green Jobs itu sebenarnya sudah lama ya ada didefinisikan oleh ILO. Bahkan 17 tahun yang lalu kalau nggak salah.
Nah, tapi karena seluruh dunia sekarang sedang menuju ke arah pembangunan rendah karbon, jadi di Indonesia itu banyak sekali wacana soal green jobs, terutama sejak pandemi COVID-19. Nah, pemerintah kan juga memang mendeklarasikan akan bergerak ke sana juga dengan green economy. Jadi yang dimaksud dengan green jobs, kalau kita mengacu pada definisi dari ILO, itu adalah sebenarnya jenis-jenis pekerjaan dari sektor ekonomi yang bisa mengurangi dampak lingkungan. Nah, ketika dia mengurangi dampak lingkungan, kemudian ada kontribusi dalam melestarikan lingkungan, maka dia bisa dikatakan oleh green jobs. Terutama juga kalau dari definisinya ILO, dia mempromosikan pekerjaan yang layak. Jadi sebenarnya sama dengan yang disampaikan oleh Bappenas ya, khususnya di dokumen peta okupasi, bahwa green jobs itu adalah jenis pekerjaan yang berkontribusi pada pelestarian lingkungan dan mempromosikan pekerjaan yang layak. Secara definisi seperti itu. Tapi apakah green jobs ini penting dan bisa berdampak dalam menekan laju perubahan iklim, Kak? Nah, Sepenting aku itukah? mau kasih contoh nih, betul. Tadi terima kasih banyak Bu Deni sudah menyampaikan bahwa ada sektor-sektor yang berkontribusi pada emisi ya, peningkatan emisi di seluruh dunia. Nah, di Indonesia sendiri hal itu juga terefleksi. Misalnya tadi disampaikan oleh Bu Deni ada sektor energi, pertanian, hutan dan lahan, transportasi, dan juga di limbah. Nah, kalau boleh ngasih contoh nih ya, terutama di sektor energi, karena Koaksi Indonesia bekerja di sektor energi, tahun 2022 untuk pertama kalinya itu investasi global untuk teknologi industri berbasis energi terbarukan atau yang rendah emisi, itu bahkan melebihi dari investasi yang berbasis fosil. Ini yang jadi renewable energy berbanding dengan yang fosil. Nah, di Indonesia juga seperti itu. Ketika Bappenas mengeluarkan dokumen pembangunan rendah karbon Indonesia, bahkan diestimasi pekerjaan yang akan tercipta sampai 2045 itu sampai dengan 15 juta. Kalau misalnya kita melihat pada perkembangan Indonesia saat ini bergerak menuju ke arah sana, kan sektornya tidak hanya di energi, ada banyak tadi yang disebutkan. Jadi bisa dibayangkan kalau dari perencanaan Indonesia sendiri, misalnya dari sisi energi terbarukan, jenis pekerjaannya itu bahkan bisa, misalnya nih kalau kita bandingkan ya antara renewable energy dengan energi fosil. Kalau yang berbasis teknologi saja untuk energi terbarukan itu akan tercipta sekitar 432.000 tenaga kerja langsung. Jadi yang basisnya teknis. Tapi kan sebenarnya untuk membangun industri kita perlu ekosistem. Jadi pasti dibutuhkan teman-teman dengan latar belakang yang bukan teknis. Jadi bisa ada misalnya dari hukum atau dari psikologi, dari komunikasi, dari administrasi, dari ekonomi yang sangat dibutuhkan untuk membangun industri energi terbarukan. Dan si teman-teman yang basisnya adalah keteknikan ini, yang jumlahnya tadi saya sebut 432.000, kalau melihat dari Rencana Umum Energi Nasional, itu pasti akan lebih besar lagi lingkarannya. Jadi ada direct jobs atau pekerjaan langsung yang terdampak dari berkembangnya industri energi terbarukan di Indonesia, tapi ada juga indirect jobs yang terpengaruh dari perkembangan ekosistem industri energi terbarukan di Indonesia. Nah, ini nih peluangnya yang sangat besar di Indonesia. Apalagi kalau misalnya tidak hanya sektor energi terbarukan saja ya, Indonesia itu kan juga sebenarnya yang sangat besar peluangnya adalah di sektor pertanian atau agrikultur. Kemudian juga tadi disampaikan industri kita itu sekarang sedang bergerak menuju industri hijau. Pemerintah kan juga sudah menyiapkan itu, bahkan sedang dipromosikan juga taksonomi keuangan berkelanjutan Indonesia, di mana di situ menjadi panduan untuk industri kalau bergerak mau ke arah hijau seperti apa gitu, supaya mereka masuk ke dalam kategori, misalnya perusahaan ini masuk kategori belum siap nih misalnya merah, oh ini sudah kuning nih. Nah, jadi kalau misalnya kita mau mencari tahu industri apa saja yang sudah bisa berpotensi menghasilkan green jobs, kita bisa lihat dari perkembangannya berdasarkan guidelines yang sudah diberikan oleh taksonomi keuangan berkelanjutan Indonesia. Jadi sebenarnya kalau kita melihat dari perkembangan Indonesia, ekosistemnya sudah mulai dibangun dari adanya kebijakan, produk kebijakan,
kemudian tadi dari sisi pendidikan dan juga skill, bahkan prakerja sudah punya awareness soal ini dan mendorong lembaga pendidikan untuk bisa mulai menyediakan green skills yang dibutuhkan oleh teman-teman kita. Dan dari industrinya, dari sisi demand juga sedang dipersiapkan supaya bagaimana industri ini nanti bisa menangkap nih tenaga kerja yang dibutuhkan untuk membangun green industry. Jadi pekerjaannya memang akhirnya di ujungnya terbangun green jobs. Jadi memang peluangnya sangat besar sih, Mbak Mona. Oke, thank you Kak Feh. Peluangnya sangat besar untuk green jobs. Bu Yuke, bagaimana melihat perkembangan green jobs di Indonesia saat ini? Ya, sebenarnya memang kita juga salah satunya kan melihat green job sebagai peluang ya dan potensi besar bahwa kita bisa meningkatkan perekonomian Indonesia yang sebenarnya kita juga sedang dalam proses pemulihan ya sejak pandemi COVID-19. Tapi di sisi lain memang kita ada kebutuhan juga sebagai negara ini ya bahwa kita selalu bertahun-tahun ya bertumpu kepada bahan bakar yang berbasis fosil. Dan sebenarnya upaya untuk beralih kepada energi baru dan terbarukan itu sebenarnya bukan di era sekarang saja ya. Sebelum-sebelumnya juga sudah didorong ke arah sana. Jadi kita sudah memiliki kebijakan untuk bauran energi. Memang prosesnya cukup panjang dan lama ya sehingga target-target yang waktu itu diharapkan sebenarnya belum tercapai. Nah, tapi kita terus dorong ke sana ya. Jadi inilah yang sebenarnya kita melihat bahwa bukan sekedar peluang, bahwa ini ketika kita dorong bersama-sama, baik dari pemerintah, dari sisi kebijakan, dari sisi regulasi sudah tersedia, bahkan sudah sampai detail gitu ya. Kita juga lihat dari peta jalan. Ini harusnya banyak yang menangkap peluang ini gitu. Dan kita tidak hanya melihat dari peluang itu saja gitu ya, tapi bagaimana kita memanfaatkan peluang tersebut. Memang betul tadi disampaikan pembicara sebelumnya bahwa kita harus melihat secara ekosistem, kemudian dari sisi supply, jadi ada keahlian yang harus dimiliki oleh sumber daya manusia ini ya untuk memenuhi peluang green jobs tadi, dan juga ada dari sisi demand bahwa industri, dunia kerja dan dunia usaha juga bisa menangkap peluang itu. Jadi betul peluangnya cukup besar, tapi itu tidak akan kemudian bisa menghasilkan suatu potensi dan kemudian menggerakkan ekonomi hijau tadi kalau kita tidak menangkap peluang itu dengan baik dan bersama-sama. Di satu sisi ya memang tadi kami dari pemerintah sudah menyusun dari sisi kebijakannya, bahkan di dalam RPJMN yang sekarang 2025-2029 itu sudah sangat kuat ekonomi hijau dan kemudian juga tenaga kerja hijau. Nah ini yang kita kemudian dorong bagaimana dari sisi demand industri dan juga dunia usaha lainnya itu bisa menangkap peluang itu dan bisa mewujudkannya. Tadi Bu Yuke menyebutkan terkait dengan peta jalan yang sudah dicanangkan pemerintah. Dalam hal ini Bappenas kan sudah menyusun peta okupansi National Green Jobs ya. Substansinya apa sih Bu? Kalau yang peta okupasi kita sudah terbitkan ada 2 peta okupasi. Yang pertama memang ada beberapa sektor yang masuk. Salah satunya sebenarnya yang lintas sektor karena ada yang secara umum ini diperlukan oleh semua sektor. Jadi terkait bagaimana kita menilai suatu kegiatan itu, apakah itu memenuhi aspek-aspek keberlanjutan, aspek-aspek pemenuhan kelestarian lingkungan gitu ya. Kemudian juga aspek bahwa ini meningkatkan misalnya dari bagaimana kita mengelola sumber daya alam itu bisa berkelanjutan ataupun juga yang memang itu bisa menurunkan emisi gas rumah kaca. Jadi lebih kepada aspek yang lintas sektor. Kemudian di buku 1 ini juga ada terkait dengan pertanian, kemudian manufaktur, konstruksi dan jasa, terutama di pariwisata. Kemudian ada juga buku yang kedua khusus tentang energi terbarukan karena memang ya salah satu tadi penggerak kemudian kita bisa betul-betul menerapkan mitigasi ada dari sisi hulunya. Jadi intinya kita menurunkan dari sumber-sumber yang menjadi
pembentuk untuk emisi gas rumah kaca. Jadi yang sekarang adalah kita berbasis energi fosil. Salah satunya adalah batu bara, kemudian juga ada minyak bumi dan ada gas. Jadi ketika kita beralih untuk energi yang lebih bersih, itu artinya ada hal-hal yang sangat penting kita pelajari dari energi terbarukan ini. Beberapa yang sudah ditetapkan di peta okupasi di buku kedua, ada yang terkait untuk air misalnya ya, dengan mikrohidronya, kemudian ada juga untuk menggunakan tenaga surya, ada yang menggunakan tenaga angin atau bayu. Jadi di situ kita bisa detailkan, lihat bahwa apa yang sebenarnya masuk dalam kriteria green jobs. Kalau ditanya lagi bahwa sebenarnya dari peta okupasi itu beberapa pekerjaan mungkin sudah kita lakukan, karena memang pada intinya kita kan sudah tadi ya, kebijakan-kebijakan mengenai pembangunan berkelanjutan itu sudah diterapkan cukup lama. Nah ini yang kemudian kita ingin dorong percepatan, dan salah satunya adalah peta okupasi yang bisa dilihat baik dari pencari kerja, kemudian juga penyedia lapangan kerja, ataupun juga pihak-pihak yang bergelut di dalam pendidikan dan pelatihan. Jadi bisa saling mengisi, oh ternyata ini peluangnya ada, dan kemudian apa yang bisa dilakukan oleh masing-masing pihak ini untuk memenuhi ke arah ke sana. Memang tadi diperlukan lagi untuk lembaga-lembaga pelatihan ataupun seperti ini ya, untuk prakerja bisa melihat apa sih sebenarnya kemudian yang bisa dilakukan untuk melatih sumber daya manusia ini sehingga bisa memenuhi kualifikasi untuk nanti kita ada demand, ada peluang green job itu bisa memenuhinya. Oke, untuk menangkap peluang green jobs agar bisa terserap dengan baik oleh sumber daya manusia kita, kami sudah menghadirkan dua narasumber ini dari supply dan demand-nya nih Bu. Ya. Pak Ferdi, bagaimana Anda melihat kesiapan dan ketersediaan sumber daya manusia kita nih? Apakah mereka siap untuk menangkap peluang green jobs ini? Iya. Kalau bicara tentang sumber daya manusia gitu, kita bicara tentang labor market ya, dan di situ pasti ada supply dan demand. Kalau dari sisi demand, dari berbagai macam riset yang ada gitu, dari Bappenas tadi juga dari Koaksi, teman-teman Koaksi bilang, dari Bappenas bilang memproyeksikan ada 15 juta sampai dengan 2045. Lalu ada riset dari Celios, dia bilang bahwa akan ada 19 juta lapangan pekerja baru ketika kita masuk ke dalam transisi hijau sampai 10 tahun ke depan. Lalu dari laporan LinkedIn dia juga bilang bahwa ada tren kenaikan posting terhadap green skill secara global gitu ya, yang sampai dengan 22,4%. Tetapi skills yang dimiliki ya, yang diposting oleh orang-orang yang ada di LinkedIn itu masih 12,3% gitu, hampir separuhnya. Jadi demand itu akan selalu ada, dan ini rata-rata hampir semua riset mengatakan demand itu selalu naik ya untuk kebutuhan terhadap green skill. Ini juga bisa menyatakan bahwa peluang pekerjaan semakin banyak, pekerjaan baru semakin terbuka, dan juga mainstreaming green job dan green skill itu semakin luas buat masyarakat di Indonesia dan juga di dunia. Makanya juga dari berbagai policy kita masuk, ada berbagai macam policy tentang green job dan bagaimana pengaruh utamaan green economy gitu. Akan tetapi memang ini menjadi juga tantangan bagi angkatan kerja di Indonesia yang sangat luas dan banyak. Menurut data BPS, angkatan kerja kita sampai dengan 2023 bulan Agustus itu ada 147 juta gitu. Akan tetapi memang sebagian besar 36%-nya itu masih lulusan SD, dan dari 140 juta itu sekitar 20% itu belum sama sekali, hanya 20% yang mereka bilang mereka telah memiliki pelatihan. Jadi gap-nya masih perlu diperkecil, dan kita perlu tingkatkan bagaimana nanti pendidikan dan pelatihan yang berbasis keterampilan ini bisa meningkatkan kemampuan-kemampuan green skills itu gitu. Di dalam skills yang harus diperlebar, yang perlu diperluas tentunya tentang circular mindset-nya gitu, bahwa bagaimana ketika suatu nilai jasa produk itu bisa lebih lama gitu ya, dan itu tanpa meninggalkan efek negatif dari dampak-dampak terhadap lingkungan. Makanya kita mengenal reuse, recycle, reduce, itu mindset seperti itu harus
terus ditingkatkan. Tentunya yang berikutnya adalah karena ini meliputi lanskap yang besar gitu ya, tentu perlu lintas sektor gitu ya. Bagaimana tadi Bu Yuke juga telah menampilkan itu, dan bagaimana juga kita menggunakan energi terbarukan termasuk teknologi yang bisa mengaplikasikan efisiensi terhadap energi. Jadi itu hal-hal yang perlu kita siapkan dari sisi SDM, bagaimana SDM kita juga harus siap menghadapi perubahan yang memang sekarang sedang terjadi dan mainstream. Oke, saya ke Ibu Vivin dulu nih sebelum saya ingin menanyakan ke Pak Ferdi sebenarnya seperti apa sih, apakah lembaga pelatihan kita ini, pendidikan vokasi kita ini sudah sejalan dengan kebutuhan perkembangan green jobs. Tapi saya ke Bu Vivin dulu. Bu Vivin, kan Nestle ini merupakan salah satu perusahaan global yang telah menyatakan komitmen untuk bisnis berkelanjutannya nih. Nah, seberapa besar porsi pekerjaan yang bisa digolongkan sebagai green jobs di perusahaan Anda? Oke, pertama-tama terima kasih banyak sudah mengundang Nestle. Buat teman-teman yang menyaksikan secara online, saya mau mengucapkan selamat beribadah bulan Ramadan untuk yang menjalankan. Perkenalkan, saya Vivin, saya Corporate Affairs dan Sustainability Director dari Nestle Indonesia. Buat kami di Nestle Indonesia, sustainability itu bukan sebuah pekerjaan ya. Jadi itu adalah sebuah value dalam kita melakukan business operations. Jadi buat kami di semua role function yang ada di Nestle Indonesia, apapun title-nya, itu sustainability is a mindset gitu. Jadi dan if you're talking about sustainability, it's not only about energy atau it's only about regenerative agriculture atau mungkin water gitu ya, tapi itu adalah sebuah understanding mengenai ESG. ESG itu environmental, social, and governance. Nah, dari segi environmental dan kemudian social, and kemudian ada governance, itu semuanya sudah mencakup semua pekerjaan yang ada di sebuah perusahaan. Misalnya dari environment, berarti kita membutuhkan orang-orang yang sangat taktis ya, memahami mengenai bagaimana kita bisa mengelola sebuah business operations yang berkelanjutan, baik itu dari segi mengelola air, bagaimana mengelola sampah yang ada di operation, di factory misalnya, bagaimana kita menggunakan energi agar lebih hemat, atau bagaimana menggantinya menjadi sebuah energi terbarukan dari energi yang konvensional menjadi solar panel, menjadi biomass gitu, dan semuanya itu merupakan sebuah bagian dari environmental. Jadi banyak pekerjaan-pekerjaan yang menurut saya adalah pekerjaan yang sudah biasa kita lakukan, but we need to change the mindset to be really sustainably. Buat bagaimana caranya supaya ini bisa menjadi sebuah hal yang sangat melestarikan lingkungan hidup. Di sosial itu tentunya bagaimana kita memahami sustainability dari segi sosial. Jadi misalnya diversity and inclusion ada di dalamnya, bagaimana kita sebagai seorang pimpinan di perusahaan, we're taking into account ketika kita meng-hire karyawan itu tidak berdasarkan gender, tapi berdasarkan kemampuan. Terus bagaimana how we taking into accountability bahwa perempuan bekerja itu juga membutuhkan sebuah fasilitas, dan itu semuanya termasuk dalam kegiatan sustainability, dan itu mungkin orang-orang awam suka tidak taking it to an account gitu ya. Terus kemudian di area governance gitu ya, bagaimana seorang communication officer atau public relation atau brand manager atau marketers itu bisa memahami understanding mengenai sustainability. Ketika dia misalnya menciptakan sebuah brand baru, brandnya itu harus sudah memiliki pemahaman mengenai keberlanjutan. Misalnya packagingnya yang didesain itu jangan pakai packaging yang tidak bisa didaur ulang. Terus kemudian bagaimana berkomunikasi kita, memahami komunikasi untuk mengencourage seluruh masyarakat untuk memahami arti
keberlanjutan itu sendiri. Bagaimana kita mengencourage orang-orang untuk mencintai pelestarian lingkungan, dan kemudian bagaimana seorang government relation itu dia bisa mengengage untuk pemerintah dan stakeholder lainnya untuk bisa berjalan berdampingan menjalankan sustainability. Bagaimana kita mengkomunikasikan electric vehicle, solar panel, biomass gitu. Jadi buat saya ESG atau sustainability itu tidak, it's not a rocket science, but it's a value yang harus sudah diinstil di seluruh karyawan gitu ya. Jadi bukan menciptakan sebuah role baru gitu. Tentunya sekarang sangat populer itu ada sebuah departemen yang bernama sustainability atau ESG ya. Nah, sebenarnya tugasnya ESG atau Sustainability Team itu hanya mengkoordinasi, mengencourage, membuat sebuah janji atau kontrak yang harus dijalankan oleh masing-masing individu yang ada di dalam organisasi. Itu yang kita jalankan di Nestlé. Jadi buat kami, ya betul bahwa kami sudah sangat berkomitmen untuk menjalankan semua business operations kita berdasarkan value ESG. Dan semua masyarakat yang ada di Nestlé Indonesia, baik internal stakeholder maupun external stakeholder, itu kita encourage untuk melakukan itu. Jadi mungkin kalau kaitannya dengan prakerja, itu mungkin di prakerja bisa dimasukkan saja mengenai satu kurikulum understanding mengenai sustainability, baik itu misalnya dia nanti mau menjadi sebuah accountant, dia mau menjadi menjadi CFO atau dia menjadi marketers, they should understand about sustainability and ESG gitu. Oke, terima kasih Ibu Vivian. Jadi perusahaan global, perusahaan besar seperti Nestlé aja sudah mencamkan ESG ini sebagai satu mindset yang harus dimiliki oleh setiap karyawan yang ada di perusahaan ya, karena menurut Nestlé itu bukan profesi apapun yang sudah ada saat ini, tapi itu bisa diteruskan tapi dengan mindset yang berbeda, yaitu ada pola pikir ESG di dalamnya itu. Oke, nah sekarang Pak Ferdi, seperti apa nih lembaga pelatihan dan pendidikan vokasi di Indonesia ini sudah bisa mengakomodir kebutuhan green jobs yang ada di Indonesia? Tadi dari Nestlé sendiri aja sudah harus dituntut, akuntannya harus punya pola pikir ini, kemudian harus inklusif juga perusahaan-perusahaan ini merekrut karyawannya. Bagaimana Pak Ferdi? Tuh, terima kasih. Jadi ketika demand-nya tinggi gitu ya terhadap green skill, ini peran dari pendidikan dan pelatihan keterampilan atau pendidikan pelatihan vocational ini menjadi sangat penting gitu ya terhadap untuk supaya angkatan kerja kita bisa beradaptasi terhadap perubahan yang sangat cepat terkait sustainability dan juga ekonomi sirkular dan juga green economy gitu. Jadi disitulah dari pelatihan dari keterampilan ini mereka harus bisa beradaptasi ya, bagaimana bisa pelatihan-pelatihannya itu bisa menginkorporasi dari green skill. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh lembaga-lembaga keterampilan seperti ini. Misalnya tentunya mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan baru, kompetensi-kompetensi baru yang dibutuhkan oleh industri lewat berbagai data dari labor market, lalu juga berbagai macam riset dan lain-lain. Setelah itu yang berikutnya adalah bagaimana mengintegrasikan itu di dalam kurikulum dan modul mereka, gitu ya. Jadi itu yang paling penting. Pertama adalah identifikasi, lalu berikutnya adalah integrasi. Yang terakhir yang berikutnya adalah implementasi. Bagaimana itu bisa direalisasikan di dalam sebuah model-model kelas yang bisa berlangsung secara efisien, gitu ya. Model kelasnya tentunya bisa beragam dan bisa model school based di mana ada kelas-kelas pelatihan seperti di prakerja yang modelnya cross cutting di mana semua kategori pelatihan ada, ataupun juga di dalam pendidikan vokasi, pelatihan vokasi, ataupun juga kita lewat pemagangan, lalu juga induction yang bisa dilakukan oleh berbagai macam sektor, itu bisa dilakukan. Jadi hal itu yang terus dilakukan agar pelatihan relevan dan bisa menangkap demand yang sangat besar gitu. Karena kalau tidak relevan,
pasti akan ketinggalan, dan penyedia pelatihan itu harus bisa menangkap kebutuhan ini gitu. Ya, jadi lembaga pelatihan harus bisa menangkap kebutuhan industri dan apa yang dimauin oleh industri ini ya, yang dimana mereka juga sudah bertransisi atau bertransformasi ke green jobs. Oke, Bapak Ibu, para peserta webinar, kami ajak saudara untuk boleh mengirimkan pertanyaan ya. Jika ada, mohon dikirimkan langsung, manfaatkan kolom chat box atau Q&A yang ada di aplikasi Zoom Anda masing-masing. Dan untuk penanya terbaik, kami sudah menyiapkan hadiah ya. Kami akan menambahkan saldo di e-wallet Anda senilai Rp200.000 untuk masing-masing penanya. Jadi saya ajak Bapak Ibu sekalian, karena kami hanya akan memilih 5 penanya terbaik saja. Oke, tadi terkait dengan kebutuhan green jobs nih, Bu Yuke, bagaimana memenuhi kebutuhan green jobs gini, dan apakah harus ada aturannya gitu? Bagaimana dengan sertifikasi kah ataukah standarisasi gitu, agar dari perusahaannya juga bisa mendapatkan SDM yang berkualitas, dan dari lembaga pelatihannya juga bisa menyusun kurikulum yang sesuai? Ya, sebenarnya di dalam buku peta okupasi ini kan kita sudah memasukkan SKKNI ya. Bahkan kita menyusunnya bersama-sama dengan Kementerian Tenaga Kerja dan juga BNSP. Jadi sekaligus gitu ya, tidak hanya peta apa itu okupasinya, tapi kemudian juga kualifikasinya seperti apa, kompetensinya, dan bagaimana nanti sistem sertifikasinya itu juga bisa dilakukan. Jadi bukan hanya daftar pekerjaan-pekerjaan itu ya. Tapi saya juga sepakat gitu ya. Tadi kalau Bu Vivin itu menyatakan bukan sebagai sekedar pekerjaan ya, tetapi kemudian menjadi nilai. Karena memang ada yang betul-betul sangat terkait ya, langsung berkontribusi kepada isu greennya mungkin, tetapi ada juga yang lebih luas dari itu gitu ya. Sehingga kita kalau melihat itu bersama-sama. Nah, jadi peta okupasi itu kembali ya kita kepada peta okupasi tadi, memang bisa dijadikan sebagai bahan acuan untuk tadi pencari kerja juga. Kemudian tadi dari sisi pelatihan, memberi pelatihan seperti apa sebenarnya okupasi ataupun juga nanti pekerjaan yang bisa termasuk dengan green jobs yang harus kemudian dilakukan kurikulumnya di pelatihan, atau juga untuk sekolah-sekolah. Jadi satu buku itu sebenarnya ditujukan untuk berbagai pihak, baik dari pencari kerjanya, kemudian dari lembaga-lembaga pelatihannya atau sekolahnya, dan kemudian juga oleh industrinya, dunia usaha ini. Nah, memang dorongan itu tadi ya, kalau dari pemerintah semua tadi untuk menangkap peluang, dan kemudian kita menyiapkan tenaga kerja ini kan tidak bisa hanya oleh pemerintah. Karena itu didorong juga dari lembaga-lembaga di luar pemerintah untuk kita sama-sama menyiapkan sumber daya manusia ini sehingga bisa memenuhi kualifikasi tadi setelah melakukan peningkatan kompetensi sesuai dengan keahlian yang tadi disesuaikan dengan di peta okupasi, kemudian juga bisa mendapatkan sertifikasi kompetensi itu, dan kemudian bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi tersebut. Oke, terima kasih. Saya beralih ke Bu Fe deh. Saya panggilnya Bu Fe ya, karena ini kan sama-sama ini direktur semua, soalnya ibu-ibu di sini. Jadi kalau kakak rasanya agak janggal gitu. Bu Verena, Direktur Program Koaksi, saat ini kan Indonesia menghadapi bonus demografi yang cukup besar nih, di usia produktif mayoritas penduduknya saat ini ya. Sehingga menurut Anda apa sih pandangan generasi muda, generasi Z, generasi milenial ini terhadap green jobs ini? Apakah pandangan mereka terhadap green jobs ini juga sudah shifting? Nah iya, menarik sekali tuh. Karena sebenarnya kalau dari beberapa survei yang kami pelajari ya, ternyata misalnya nih dari survei yang dikeluarkan oleh teman-teman Indonesia Cerah, bahwa 4 dari 5 anak muda sekarang itu sudah punya awareness terkait krisis iklim. Nah, kalau kita melihat dari survei itu ya, berarti kan sebenarnya ketika mereka aware dengan problem global yang sedang dihadapi oleh seluruh dunia dan juga berdampak pada Indonesia, mereka akan mencari tahu nih gimana ya caranya saya sebagai individu bisa berkontribusi pada upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Kan banyak banget nih sekarang pemberitaan, kemudian informasi, apapun bisa kita akses dari media sosial.
Nah, dengan mindset seperti itu, otomatis mereka jadi banyak bertanya, kira-kira ketika nanti saya bekerja, atau saat ini saya bekerja dari milenial sampai Gen Z, apa sih kontribusi saya dalam industri tempat saya bekerja, atau saya sebagai individu pada kerusakan alam yang terjadi di Indonesia, misalnya seperti itu. Jadi ketika kita melihat animo teman-teman ini tinggi sekali, minimal dari platform media sosialnya Koaksi Indonesia saja, yang awalnya mereka oke nih aku tahu nih sekarang ada potensi green jobs. Lalu pertanyaannya nambah, lalu aku bisa belajar apa nih Kak? Aku bisa cari pekerjaan seperti apa nih Kak? Lalu industrinya di Indonesia udah siap belum? Kalau nanti aku udah mencari tahu skill apa yang dibutuhkan untuk terjun di industri ini, aku bisa diterima nggak ya? Aku bisa diserap nggak ya? Jadi memang betul seperti Bu Yuka sampaikan tadi, perubahannya tuh harus bareng dari sisi pendidikan, dari sisi ketenaga kerjaan, dan juga dari industrinya. Kalau kita melihat dari industrinya, teman-teman kan bisa akses juga nih dari berbagai platform informasi dan media massa bahwa ada banyak nih industri, misalnya at least yang berbasis MNC ya, multinational company seperti Nestle, bahwa di headquarters-nya tuh sudah ada visi misi yang memang memiliki perspektif sustainability atau bahkan ESG yang lebih detail lagi. Nah, mereka bisa mencari tahu, oh ini ya jenis organisasi atau perusahaan yang menjadi peluang aku nih nanti di masa depan. Atau aku mungkin bisa menargetkan sejenis perusahaan atau organisasi yang seperti itu. Kemudian yang kedua, oh ternyata ada banyak nih industri di Indonesia yang sebenarnya mungkin tidak berbasis MNC, tapi punya visi dan misi yang serupa. Ada aspek sustainability dan bergerak menuju ESG. Kemudian teman-teman yang misalnya punya semangat entrepreneurship. Sekarang ada banyak lembaga inkubasi dan akselerasi startup yang juga mendorong teman-teman untuk bisa membangun kewirausahaan yang mulai dari prakteknya, kalaupun mereka tidak bergerak di bisnis atau di sektor yang tadi disebutkan ya, tapi minimal dari praktek bisnis mereka itu sudah mulai dibangun bisnis model yang sudah memasukkan aspek-aspek gimana caranya ya kalau kita mempraktekkan sustainability dan ESG. Jadi mereka bisa punya perspektif bahwa oh untuk bergerak ke green jobs atau membangun industri yang mendukung green jobs, ternyata dari sisi bisnis model kita bisa bangun dari awal dan kita justru bisa dapat investasi yang lebih banyak karena sekarang investasinya kan bergerak ke sana semua dan semua juga bertransformasi ke sana. Jadi ketika misalnya teman-teman muda ini bisa relevan bahkan untuk kebutuhan mereka dan di masa depan mereka pengen punya dampak yang lebih baik, mereka jadinya inline. Jadi memang animonya tinggi sekali. Jadi tinggal kita arahkan, oh kalau misalnya teman-teman mau punya green skill, kita arahkan misalnya ke prakerja atau ke mitra-mitranya prakerja. Lalu kalau teman-teman mau terjun ke green jobs, mungkin nanti industri atau organisasi seperti MNC yang contohnya Nestle tadi itu juga bisa mempromosikan bahwa perusahaan kami ini sebenarnya adalah perusahaan yang bergerak menuju ke sana, sudah bertransformasi dengan prinsip sustainability. Jadi teman-teman di luar tuh bisa mengidentifikasi, oh aku mau kerja di organisasi yang seperti ini. Karena kalau dari industrinya juga tidak mempromosikan bahwa mereka adalah organisasi yang mendukung green jobs, teman-teman kan jadinya kayak rancu ya, oh ini sebenarnya dia mendukung sustainability atau enggak. Jadi kita encourage lembaga pendidikannya itu mempromosikan skill apa saja yang dibutuhkan untuk terjun ke green jobs. Kita encourage juga industrinya untuk menyatakan bahwa kita mendukung green jobs dan juga di tengah-tengah dari sisi ketenagakerjaan kita menyiapkan nih. Oh, ternyata kalau misalnya tadinya bisnisnya belum green gitu ya. Tapi mau menuju ke green. Tapi kemudian ada transisi. Oh, kita harus nyiapin apa? Oh, skill kamu harus ditambah. Misalnya dari yang tadinya basisnya misalnya apa ya yang umum-umum teknisi aja, tapi kemudian ketika sekarang industri pembangkit listrik tenaga surya makin tinggi, oh saya mau upskilling jadi teknisi PLTS misalnya. Jadi ada informasi-informasi yang bisa dicari dan didapatkan oleh teman-teman semakin detail menuju ke arah green skill yang mendukung green jobs. Kurang lebih seperti terima itu. kasih. Thank you Bu Fes. Sebelum kita bergeser ke soal green skill nih, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman yang mengajukan pertanyaan ya, kami imbau untuk dikirimkan pertanyaannya di kolom Q&A. Jadi kami hanya akan mengkurasi pertanyaan yang
dikirimkan ke kolom Q&A di aplikasi Zoom-nya. Jadi silakan untuk diajukan pertanyaannya di kolom Q&A. Oke, terkait dengan green skill, tadi sudah sempat disinggung sedikit oleh Ibu V, bagi teman-teman untuk yang teman-teman calon pekerja yang ingin mendapatkan green skill ya. Dari Pak Ferdi, bagaimana? Apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan lebih banyak informasi terkait dengan green skill ini? Apa yang harus dilakukan teman-teman? Oke, mungkin saya bisa lihat dari apa yang kita lakukan di program Kartu Prakerja ya, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Jadi program Kartu Prakerja sendiri itu kan program inisiatif langsung dari Pak Presiden yang dibuka ke publik pertama kali sejak tahun 2020 dan tadi disampaikan oleh Ibu Direktur Eksekutif sampai dengan 2023 itu sudah penerima manfaatnya sudah lebih dari 17,6 juta di seluruh kabupaten kota yang ada di Indonesia gitu. Jadi ini merupakan suatu hal yang lanskapnya sangat besar. Akan tetapi kita juga harus ingat bahwa angkatan kerja kita juga besar tadi 147 juta dan ini merupakan suatu usaha yang butuh skala yang sangat besar gitu. Nah, untuk green skill sendiri teman-teman tentunya bisa ikut mendaftar jadi peserta Kartu Prakerja. Ada berbagai macam pelatihan mengenai green skills yang bisa disediakan di situ gitu ya, mulai dari bagaimana desain interior yang ramah lingkungan, lalu misalnya perawatan tentang motor listrik, lalu juga pengolahan pestisida, lalu pupuk organik dan lain-lain. Tapi intinya adalah bagaimana skill mengenai mindset mengenai reduce dan juga recycle itu ada, menciptakan peluang-peluang di mana itu bisa dilakukan gitu dari hulu ke hilir gitu. Saya ingat waktu ada di sustainability agriculture di hulu, ketika para petani itu misalnya mereka bertani mengenai kakao, lalu ada sisa limbah-limbah dari produksi kakao, kulit kakao dan yang lain, para pemudanya itu misalnya dia membangun wirausaha bagaimana mengolah sisa limbah kakao itu menjadi pupuk, dan itu menjadi bagian dari usaha mereka dan akhirnya itu menjadi skill buat pemuda itu dan bisa ditularkan kepada petani-petani ataupun juga pemuda di tempat lain gitu, skill seperti itu, karena itu adalah suatu kemampuan yang spesifik juga bagaimana mengolah limbah-limbah dari suatu industri olahan, dan itu tentunya ada di hulu. Ketika kita bicara di hilir, Bu Ninin tadi bilang bahwa dari sisi marketing bagaimana punya mindset tentang green skill, bagaimana melihat sustainability sebagai suatu rentang yang panjang dan itu adalah inherent di dalam suatu organisasi, itu juga menjadi suatu hal yang penting. Jadi setiap okupasi itu pasti ada nilainya bagaimana suatu hal itu kita bisa gunakan lagi seperti itu. Saya belajar juga misalnya ada di suatu kelas kuliner, sekolah kuliner, itu dia tidak ada materi khusus tentang sustainability, tapi ketika dia mengajarkan kepada calon-calon chefnya gitu, mereka belajar tentang sustainability sourcing, bagaimana mendapatkan bahan-bahan makanan yang bertanggung jawab secara lingkungan dan juga mengurangi dampak lingkungan lebih, misalnya endorse terhadap lokal sourcing daripada diambil daripada tempat-tempat yang jauh di mana pastinya tentu ada transportasi, emisi karbonnya lebih banyak. Jadi itu sudah masuk gitu, sudah inherent di dalam sistem pendidikan atau pelatihan keterampilan yang ada di tempat itu. Seperti itu. Oke. Nah, dari Nestlé sendiri bagaimana ya, dari industri? Bagaimana Nestlé memenuhi kebutuhan SDM yang menguasai green skills? Dalam hal ini meningkatkan employee capacity building mungkin ya. Oke. Pertanyaannya berarti ada dua ya, bagaimana kita memenuhi, sampai sekarang sih itu tidak sebuah isu besar ya. Kita memiliki data bank mungkin
bom aplikasi gitu ya, yang termasuk yang ingin di posisi Departemen Sustainability maupun juga yang di area teknis yang menyangkut sustainability. Saya rasa balik lagi, sustainability itu bukan sebuah rocket science gitu ya. Misalnya di teknik lingkungan yang sekarang ada di kampus pun sudah belajar bagaimana teknik lingkungan hidup yang berkelanjutan. Terus kemudian tadi seperti disampaikan oleh Pak Freddy juga, responsible sourcing itu adalah sebuah materi yang sudah ada juga dimasukkan ke dalam ilmu pembelajaran. Jadi communication juga ada satu materi yang sustainability communication, tata kelola pun seperti itu gitu. Nah, kemudian setelah misalnya kita memiliki talent yang ada di dalam area sustainability supply chain, terus kemudian sustainability communication, di tata kelola. Nah, biasanya di Nestlé itu karena itu bagian dari sebuah visi dan misi, jadi kita akan tetap embedded itu ke dalam mindsetnya karyawan gitu. Banyak sekali training-training kita, understanding, capacity building, online training, offline training, activation yang kita ajak seluruh karyawan untuk memahami bagaimana standpointnya Nestlé dalam sustainability dan ESG, bagaimana kita target-target kita untuk mencapai zero net carbon misalnya, sehingga it's always ongoing, evolving gitu, dan sehingga karyawan itu menjadi our front line yang paling paham mengenai apa arti ESG dan sustainability di mata Nestlé gitu. Dan apa yang dilakukan Nestlé di area sustainability dan ESG itu juga bukan sebuah inventing the new wheel, tapi kita sangat align dengan apa yang menjadi global target gitu, dalam artian it's not Nestlé global ya, tapi ini adalah dunia, targetnya dunia terhadap sustainability, targetnya Indonesia terhadap sustainability, itu yang kita selalu ada roadmap ke arah sana gitu. Jadi itu semua yang kita jalankan, dan shaping understanding karyawan mengenai ESG dan sustainability roadmap itu adalah sebuah hal yang harus juga kita jalani secara sustain gitu. Oke, apakah ada kesulitan nih Bu Vivi Tidak ada, dalam tadi saya memenuhi sudah sampaikan ya. kebutuhan Nestlé? Nggak ada ya? Tidak ada, sampai sekarang sih tidak ada. Balik lagi yang tadi saya mungkin sampaikan, di semua ilmu-ilmu ke penjurusan itu semuanya pun sekarang sudah mengarah ke arah understanding mengenai sustainability. Contohnya hari ini saya membawa salah satu intern saya, itu juga sekarang menjadi sustainability dan mainly jobnya adalah research. Itu sekarang di level terakhir di teknik lingkungan UI gitu. Jadi di sana pun di UI sendiri sudah sangat diekspos mengenai keberlanjutan juga gitu. Oke, thank you. Oke, Bu Yuke, ini kan kalau kita bicara soal proses menuju net zero, tadi akan ada pekerjaan baru, kemudian ada pekerjaan yang bertransformasi, tapi juga akan ada pekerjaan yang hilang ya pastinya. Nah, menurut Bapak Nas, dampak dari transisi menuju ekonomi atau net zero karbon ini dalam hal lapangan pekerjaan bagaimana, Bu? Ya, sebenarnya itu sudah diantisipasi, sudah diidentifikasi ketika kita memang beralih kepada ekonomi hijau. Itu akan ada beberapa pekerjaan yang mungkin kita akan suatu saat itu berhenti. Salah satu yang besar ini adalah ketika kita mengurangi, bahkan mungkin bertahap ya, sampai berhenti menggunakan batu bara. Nah, penggunaan batu bara ini sebenarnya saat ini besar ya kontribusinya kepada ekonomi, dan juga penggunaannya tidak hanya di dalam negeri tapi kita untuk ekspor. Jadi ketika kita juga memahami secara internal ya di domestik bahwa kita harus beralih, berarti kebutuhan untuk batu bara ini sudah berkurang. Sama juga ketika kita melakukan ekspor, negara-negara luar juga kemudian ketika menerapkan energi bersih akan mengurangi permintaan terhadap batu bara tersebut. Jadi apapun yang terjadi itu Indonesia memang harus sudah beralih kepada sesuatu yang lebih bersih. Dan tentu saja untuk pekerjaan-pekerjaan yang saat ini mungkin banyak di pertambangan batu bara ini harus beralih. Nah, perubahan ini tentu saja kita juga mengakomodasi pemerintah ini untuk melihat bahwa beberapa tenaga kerja itu memang harus memiliki skill yang baru. Jadi kita juga ada istilah reskilling yang tadinya mungkin banyak berbasis kepada tadi pertambangan batu bara, kemudian harus beralih untuk ke energi yang lainnya.
Nah, itu bisa dipilih jika memang energi ke yang mana, dan ini kita harus identifikasi. Dan juga biasanya kan tidak hanya spesifik 1-2 pekerjaan ini, karena ekosistem untuk pertambangan juga cukup banyak jenis pekerjaannya yang memang harus kita perhatikan, dari mulai yang basic skill ya sampai ke high skill itu kita harus kan untuk shift ke sana. Jadi itu yang memang sudah diidentifikasi cukup besar ya untuk populasi yang besar. Oke, lalu Pak Ferry, sebanyak apa nih perusahaan yang sudah menyediakan atau menciptakan lapangan green jobs di organisasinya? Seperti apa kontribusi perusahaan baik itu BUMN maupun swasta dalam menyediakan green jobs? Jadi sebenarnya karena ini adalah sudah mainstream, satu sisi ada value, lalu juga perubahan regulasi dan lain-lain, itu saya pikir hampir semua perusahaan itu sudah menginkorporasi sustainability di dalam perusahaannya ya. Dan sustainability ini tadi seperti yang dibilang oleh Bu Vivin, bahwa mulai dari hulu ke hilir itu inkorporasi proses-proses sustainability itu sudah masuk di situ. Bagaimana proses pengambilan sourcing di hulu, lalu juga sampai dengan marketing di hilir, bagaimana berbicara itu di dalam konsumen dan semua lini perusahaan, core affairs ataupun juga dari legal dan segala macam, itu pasti tahu tentang proses sustainability dan juga dampaknya gitu bagi perusahaan dan juga bagi customer dia gitu, customer dari industri itu. Jadi saya pikir ini sudah menjadi hal yang masuk embedded di dalam proses bisnis di perusahaan, dan itu adalah hal yang bagus ya, baik ya, bukan hanya sekali program kegiatan selesai gitu ya. Jadi apa istilahnya menjadi gimmick dari perusahaan, dan ketika itu menjadi value dan bagian jadi proses bisnis, itu adalah hal yang kita dorong tentunya ya, yang kita harapkan. Oke. Bu Vivin, nanya dong, tadi kan udah diceritain tuh banyak sekali pengalaman Nestle yang kaya ya untuk memenuhi kebutuhan green jobs ini. Nah, apa nih rekomendasi dari Nestle kepada seluruh pemangku kepentingan, karena kan tidak bisa dilakukan oleh sektor industri saja gitu, agar kebutuhan terhadap green skills di masa depan ini bisa tercukupi? Iya, saat ini sih saya merasa bahwa Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Joko Widodo itu sudah sangat one step ahead untuk menjembatani sustainability ya, ESG. Dan karena pemerintah juga iklimnya sangat baik, kami di industri juga cukup dinamis untuk bergerak. Banyak sekali asosiasi-asosiasi yang khusus dibuat oleh industri untuk mengelola isu-isu sustainability dan ESG. Misalnya ada PRIS, ada iPro gitu ya. Dan juga asosiasi-asosiasi industri yang merupakan industri secara general, tapi memiliki sebuah task force yang membicarakan mengenai isu sustainability in particular gitu ya, baik Kadin maupun Apindo dan lain halnya. Sustainability is one of the major agenda. Kemudian juga departemen-departemen terkait yang ada di pemerintahan itu juga sudah mulai sangat aktif menyuarakan mengenai sustainability. Mungkin yang perlu ditambahkan itu adalah bagaimana mempackage semua yang saat ini sangat peduli dengan sustainability gitu ya. Kalau bahasa communicationnya itu we already creating the pang of joy gitu. Everybody talking about this, everybody is happy about this, everybody is very positive about this. Sama seperti zaman era dulu beberapa puluh tahun yang lalu namanya IoT atau digitalisasi gitu. Sekarang sustainability is really a sexy word, tapi bagaimana supaya kita bisa sama-sama sustainability yang sustainable gitu, berkolaborasi yang secara sustainable, bukan misalnya just a ad hoc project atau misalnya hanya ketika ini menjadi sebuah hal yang seksi, everybody is talking about this. But again, sustainability is a new era di mana kita harus mindset kita harus sudah jalan ke arah sana. Jadi ini adalah sebuah
mekanisme pemikiran baru yang harus kita jalankan terus-menerus sampai the end of the time gitu, sampai kita nggak ada lagi di dunia ini gitu. Dan bagaimana untuk menciptakan sebuah sustainable action itu juga harus berkolaborasi, bergandengan tangan pemerintah, instansi swasta, NGO itu harus harmonis. Contohnya misalnya di Nestle ya, di Nestle itu sebisa mungkin kita indikator untuk menilai misalnya sebuah responsible sourcing gitu ya. Responsible sourcingnya versi Nestle kadang-kadang itu berbeda dengan versinya NGO. Kadang-kadang mungkin berbeda dengan versinya pemerintah di Indonesia. Pemerintah di Indonesia berbeda dengan pemerintah di Jerman. Pemerintah di Jerman, jadi di Eropa, di Amerika itu berbeda juga. Padahal sebenarnya secara helicopter view, everybody wants to do the positive way, yaitu adalah melakukan sustainability gitu. Jadi I think let's focus on the biggest chunk, yaitu semuanya itu ingin melakukan hal yang positif gitu. Jadi masalah perhitungan bahwa misalnya human rights ya, misalnya human rights itu yang versinya masih berbeda-beda gitu. Mari kita sama-sama menemukan hal yang positif instead of being criticism di area yang mungkin sama-sama it's a baby footstep gitu kira-kira ya. Oke, terima kasih Ibu Vivien. Saya ke Bu Ve lagi nih terkait dengan Sekali, karena memperkaya knowledge kita itu pasti akan mempengaruhi bagaimana kita berpikir dan berperilaku ya. Pada akhirnya kemudian ketika kita sudah punya knowledge-nya, kita punya mindset-nya dan kita punya perilakunya, otomatis kita akan bergerak mencari industri atau jenis pekerjaan atau okupasinya ya yang memang mendukung sustainability. Nah, gimana caranya kita bisa sama-sama meningkatkan penciptaan lapangan kerja hijau atau green jobs? Pertama, dari sisi industrinya saya sepakat dengan Bu Vivi. Industrinya sekarang kan sedang bergerak ke sana. Ketika salah satunya mungkin Nestle ya, ada organisasi lain juga cukup banyak yang ketika bertransformasi. Tadi saya lihat juga ada di pertanyaan, jenis pekerjaannya atau skill yang dibutuhkan sebenarnya bisa jadi sama, tapi demandnya yang tinggi, orang-orangnya nggak ada. Jadi kita SDM ini banyak, kita punya bonus demografi, ada baiknya kita dorong juga nih di sisi yang lain supaya teman-teman juga memiliki mindset, perilaku, knowledge dan skill yang dibutuhkan untuk terjun ke green jobs supaya si supply and demand-nya bertemu. Dan ketika misalnya sekarang sudah ada nih informasi bahwa ternyata ada banyak organisasi yang bisa menyediakan green skills, berarti disitulah kita saling mendukung satu sama lain. Jadi sebenarnya sekarang ketika momentumnya sudah ada menuju ke sana, pemerintah juga menyiapkan payung hukumnya supaya nanti misalnya ketika Bappenas bahkan sudah ada peta jalan yang mendukung green jobs sampai 2045, stepnya bagaimana bisa kita dukung satu sama lain sesuai dengan yang direncanakan di peta jalan itu. Kita nggak bisa satu nungguin yang lain, tapi kayaknya memang setuju dengan Bu Yuka, ini harus bareng-bareng. Karena kalau pendidikannya kita siapkan, skillnya kita siapkan, tapi industrinya nggak bisa diserap. Tapi kalau misalnya demand-nya dari industri itu tinggi banget, SDM-nya nggak siap, itu juga nggak bisa. Jadi semuanya harus bareng-bareng bergerak supaya penciptaan lapangan kerja hijaunya itu juga makin meningkat. Indonesia itu kan sekarang punya mimpi untuk bisa menjadi negara dengan ekonomi yang bahkan tingkat ekonomi negara maju ya, dengan pertumbuhan ekonomi 5-7% per tahun. Bisa dibayangkan kebutuhan energi kita dan kebutuhan industri kita itu pasti harus digenjot menuju ke sana. Nah, berarti kebutuhan SDM untuk bisa mendukung industri yang bisa menggerakkan Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi 5-7% per tahun itu juga harus diselaraskan. Supaya mimpinya kita bareng-bareng ya, Indonesia 2050 bisa menjadi negara 4 terkuat di dunia itu bisa tercapai. Itu sih kayaknya yang memang harus kita miliki ya, knowledge itu. Jadi ketika kita teman-teman nih terutama yang masih muda punya visi, tahun 2045 aku masih usia segini, tahun 2050 usia aku masih segini, aku pengen menjadi bagian dari perubahan Indonesia. Berarti skill kita harus ditingkatkan. Kalau kita sekarang kuliah, misalnya tadi dikasih contoh teman-teman dari TLUI, ada banyak latar belakang pendidikan lain yang sama tinggi perannya ya.
Dan tentu saja itu nanti harus dibarengi dengan knowledge sustainability dan ESG. Jadi teman-teman kita encourage untuk belajar yang sesuai dengan tren juga supaya ketika skill spesifiknya mereka miliki, mereka juga punya knowledge yang terus menjadi up to date dan relevan dengan perkembangan Indonesia. Terima kasih Bu Fe. Nah Bu Yuke, kalau misalnya anak-anak tertarik, generasi muda ini tertarik, pasti kan juga ada keinginan untuk belajar, untuk menyelami terkait dengan green skill ini. Nah seperti apa Anda melihat ketertarikan generasi yang di usia produktif ini terhadap green jobs? Ya sebenarnya sudah mulai ya kita lihat gitu ya, karena kita juga menjaring anak-anak muda ini gitu ya. Salah satunya kalau dari Bappenas kita membuat Indonesia Development Forum gitu ya, kemudian mengundang berbagai anak muda yang di satu sisi juga mengangkat isu karena kami juga ya Sustainable Development Goals, Bappenas sebagai salah satu yang mengordinasikannya. Jadi kita mengangkat yang anak-anak muda ini yang kemudian mempunyai ide-ide, bahkan mereka juga sudah bergerak ya di dalam startup yang tidak hanya dari sisi aspek teknologi digital ya, karena itu juga salah satu yang sangat penting, tetapi juga dari sisi sustainability-nya tadi, isu sustainability-nya, bagaimana mereka juga berkontribusi misalnya dari pengurangan limbahnya gitu ya. Jadi dari sisinya penggunaan bahan packaging yang ramah lingkungan, dan kemudian juga mereka melihat yang lebih efisien, misalnya penggunaan pakan kalau mereka dari sisi pertanian gitu ya, kemudian penggunaan pakan yang lebih efisien digabungkan dengan teknologi gitu. Jadi sudah bergerak ke sana dan kita mendorong untuk berbagai pemula ini juga mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, misalnya tadi investor juga harus melihat gitu bahwa tidak saja isu yang ini dari sisi ekonomi misalnya harganya murah atau bagus, tapi juga dari aspek bahwa ini keberlanjutan, kemudian tadi aspek untuk memelihara kelestarian lingkungannya itu juga menjadi satu faktor investasi itu diberikan. Oke, jadi generasi usia produktif ini memang juga sudah ada ketertarikan ya. Akan lebih mudah bagi mereka karena begitu mereka fresh grad, begitu mereka bisa mencari profesi yang mungkin seperti yang bergerak di sektor misalnya renewable energy gitu. Tapi Pak Ferdi, bagaimana dengan mereka yang tidak punya background soal pelestarian lingkungan atau teknik lingkungan atau renewable energy transition, tapi juga mau ikut terjun dalam green jobs ini? Sebenarnya pertanyaan yang menarik Mbak. Jadi sebenarnya banyak yang bisa dilakukan ya ketika sudah memiliki mindset sirkular, bagaimana bisa sustain. Banyak hal yang bisa dilakukan. Misalnya orang-orang yang bergerak di bidang desain interior itu bisa mulai berpikir bagaimana desain interior yang ramah terhadap lingkungan gitu. Ada suatu kelas yang saya lihat desain interiornya dia memastikan penggunaan energinya seminimal mungkin dalam misalnya untuk listrik maupun juga AC gitu. Jadi memanfaatkan sirkulasi dari dari alam gitu ya untuk kelas tersebut, dan juga penggunaan solar panel gitu. Jadi hal itu bisa menjadi salah satu hal yang bisa dipikirkan. Jadi semua industri itu bisa dimasukkan tentang skills ataupun juga bagaimana bisa menciptakan pengalaman pekerjaan hijau di dalam skills tersebut. Misalnya salah satu hal yang lain adalah misalnya dari sisi tourism, ekoturism gitu ya. Ada salah satu penyedia pelatihan yang buat bagaimana konten-konten tourism itu juga membuat konten-konten yang bersifatnya adalah ekoturism gitu ya, sustainability, tidak hanya bagaimana menghasilkan turis yang lebih banyak gitu ya, tapi juga bagaimana dari lingkungan lokalnya itu bisa menarik dan tidak merusak situasi sosial dan juga ekonomi budaya yang ada di lingkungan wisata tersebut gitu. Jadi beberapa hal itu bisa dimasukkan gitu. Selain itu juga mulai adanya misalnya bagaimana pengelolaan limbah-limbah misalnya plastik ataupun juga dari pembuatan organik gitu. Jadi hampir semua industri ketika kita itu menghasilkan inovasi ya, bagaimana membuat
lapangan pekerja baru ataupun juga skill-skill baru yang bertemakan hijau gitu. Kalau fashion designer, perancang busana juga mungkin bisa ya. Bisa. Mereka ambil source atau bahannya itu mungkin dari bahan-bahan yang ramah lingkungan, dan pewarnaan tekstilnya juga dari unsur-unsur alam gitu ya. Jadi ada banyak sekali pekerjaan atau profesi konvensional yang juga bisa bertransformasi menjadi green jobs dengan modifikasi-modifikasi tersebut. Oke, sebelum saya masuk ke sesi Q&A, penasaran nih Mbak Vivin, peluang karir green jobs di Nestle seperti apa? Peluang karir tadi sebenarnya sudah panjang dan lebar ya. Jadi again di Nestle green job atau kita sebutnya sustainability mindset gitu. Jadi buat kami itu bukan spesifik sebuah peluang kerja baru itu, tapi adalah sebuah mindset gitu. If you wanna join with Nestle, then you need to add more mindset di dalam pemikiran kalian. Itu adalah bagaimana kita menjalankan semuanya secara bertanggung jawab dan berkelanjutan gitu. Oke, jadi kalau dari Nestle sendiri ya, skillnya belakangan, yang penting mindsetnya dulu. Dari mindset itu baru kembangkan skill apapun yang Anda miliki, kemudian itu pun bisa bertransformasi menjadi green jobs, dan ini juga sudah berkontribusi terhadap lingkungan dan juga ekonomi ya. Oke, terakhir, kafe, buffet, bagaimana kalau untuk mengembangkan jejaring green jobs, networknya? Untuk network ada banyak sekali ya yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman individu, lembaga pelatihan, pemangku kepentingan yang terkait dengan green jobs. Sebenarnya network itu dimulai dari bagaimana kita mencari informasi sebesar-besarnya tentang green jobs. Pasti nanti akan terkoneksi dengan satu misalnya kampus. Kampus juga sekarang bahkan gak cuma kampus ya, pendidikan vokasi mulai dari SMK, politeknik, kemudian universitas itu sudah banyak dikembangkan program-program tambahan yang bisa mendukung kita kalau bertransformasi ke mindset yang lebih green. Misalnya kalau kita tadi belajar di STM ya contohnya, kan STM memberikan skill yang mungkin spesifik terkait dengan bidangnya. Nah, ada sekolah-sekolah SMK yang menambahkan bidang spesifik untuk elektro contohnya ketika dia mau menjadi teknisi PLTS. Nah, teman-teman bisa cari itu lebih mendalam lagi. Kemudian di kampus juga seperti itu. Latar belakang pendidikan apapun, kalau misalnya kita dari awal sudah tertarik dengan isu green jobs, pasti kita akan mencari mata kuliah tambahan yang mendukung mindset kita. Dan nanti pasti ketika kita fokus di dalam pendidikan kita nih masih kuliah, kedepannya kita udah mulai nyari nih, aku mau kerja di mana? Aku punya mindset dengan pekerjaan yang punya mindset yang sesuai dengan pekerjaan yang punya visi green jobs. Nah, mulai kita cari nih, misalnya magang tadi ya sudah disebutkan contohnya oleh Bu Vivin. Mulai dari magang pun kita sudah mulai punya skenario, aku mau kerja di mana. Kemudian networknya jadinya nambah. Oh, ada banyak nih, nggak cuma di Nestle, ada di mana lagi. Kita jadi belajar mapping. Kemudian untuk teman-teman yang misalnya di hukum atau di administrasi atau misalnya di psikologi, itu juga sudah bisa misalnya melihat, oh apa nih yang dibutuhkan misalnya ketika saya mau terjun di korporasi yang bisa mendukung green jobs. Nanti bisa dicari sendiri bagaimana skillnya. Nah, untuk advokasi, teman-teman hukum juga bisa masuk situ, atau politik atau ilmu sosial lainnya, atau bahasa atau ekonomi itu juga bisa masuk ke misalnya bergerak di NGO. Jadi networknya juga bisa dicari ke teman-teman yang bekerja di sektor non-profit. Selain tadi ya profit, non-profit, kemudian teman-teman ada juga yang punya misi untuk melakukan perubahan dari dalam, dari sisi regulasi. Teman-teman bisa cari juga organisasi seperti Prakerja, kementerian lain yang sebenarnya selaras semua sudah bergerak menuju ke sana. Karena kan seperti yang disampaikan oleh Bu Yuke, bahkan pemerintah kita sudah bergerak ke sana, sedang mengerjakan RPJMN ya Bu ya, yang ada target-target yang menuju ekonomi hijau. Jadi nanti kalau misalnya kita hendak mulai dari sekarang nih mengarahkan teman-teman kita atau mengarahkan mitra-mitra kita untuk mulai masuk ke dalam network green jobs, itu bisa dicari dari situ. Thank you Bu Fe untuk rekomendasinya.
Nah, jadi secara keseluruhan ini green jobs bukan hanya saja satu profesi ya khusus, tapi lebih kepada mindset yang bertitik tumpu pada praktek sustainability khususnya di ESG ini, yang tidak hanya saja bisa menciptakan lapangan kerja yang baru, tapi juga harus bisa membentuk pola pikir dan juga perilaku ekonomi yang ramah lingkungan. Jadi untuk lembaga pelatihan ini karena ada tendensi, ada kebutuhan industri ke sana, jadi sebaiknya juga harus ada inovasi ataupun modifikasi kurikulum untuk menyelaraskan keterampilan industri dengan keterampilan ramah lingkungan. Karena semakin banyak inovasi, keterampilan, kemudian pengalaman ramah lingkungan, maka tentu juga akan meningkatkan peluang untuk mendapatkan pekerjaan di masa depan sehingga akan mengurangi resiko tingkat pengangguran bagi kaum muda. Oke, saya akan masuk ke sesi Q&A karena sudah ada pertanyaan-pertanyaan kepada para panelis. Terima kasih atas pertanyaan dari teman-teman semua. Akan saya bacakan untuk pertanyaan yang pertama terlebih dahulu. Ini ada yang datang dari Muhammad Amrullah. Pertanyaannya adalah sebagai berikut, skill bagaimana yang dibutuhkan oleh existing job agar bisa bertransformasi atau bernilai green jobs tanpa harus merubah job roles-nya. Misalnya seorang yang bekerja sebagai digital marketer atau social media marketing, apakah mungkin pekerjaannya bisa ada komponen green jobs-nya dan apakah hal tersebut bisa dinilai trainable oleh reviewer nantinya? Untuk keseluruhan speaker mungkin dimulai dari Bu Vivin terlebih dahulu. Iya, terima kasih banyak, pertanyaannya sangat praktis dan mungkin ini sangat informatif untuk teman-teman lainnya. Tentu bahwa seorang digital marketers itu bisa menjadi sebuah pekerjaan yang memikirkan keberlanjutan juga gitu. Misalnya bagaimana the way we communicate our campaign gitu. Misalnya lebih banyak campaign-campaign mengenai keberlanjutan gitu. Misalnya if you are working in a digital agency misalnya, mungkin bisa lebih banyak memberikan proposal kepada klien untuk bicara mengenai bagaimana keberlanjutan effort di perusahaan klien tersebut gitu. Sebagai seorang individu digital marketer sendiri juga inisiatif sustainability juga bisa di-embed gitu misalnya memikirkan bagaimana segala sesuatunya sekarang sudah bisa dilakukan tanpa harus menggunakan kertas. Misalnya zaman dulu kalau misalnya kita presentasi itu harus ngeprint, terus kemudian storyboard ditempelin gitu. Now everything itu bisa dilakukan dengan digitalisasi juga, dan itu kamu bisa menjadi sebuah champion untuk itu. Misalnya memberikan informasi kepada rekan-rekan sejawat kalian bahwa dengan melakukan segala sesuatunya secara digital itu mengurangi berapa pohon gitu di Indonesia. Itu mindset seperti itu adalah mindset yang sudah menjadikan pekerjaan kamu menjadi pekerjaan green jobs gitu. Dan digital marketing, digital communication, social media itu adalah sebuah channel yang sangat penting dan menjadi kunci untuk mengkomunikasikan kegiatan-kegiatan sustainability. Jadi kamu nggak usah ganti pekerjaan, you are already in a good track, dan tinggal bagaimana kamu menjadi seorang sustainability ambassador gitu kira-kira. Oke, jadi spokesperson-nya gitu ya, ambasadornya. Oke, dari Pak Ferdi sendiri bagaimana nih untuk seorang digital marketer agar bisa pekerjaannya ini ada nilai tambah green jobs-nya? Tentu sangat terbuka ya teman-teman. Saya punya pengalaman seorang marketing, akhirnya dia terjun di sustainability dan itu menjadi proses upskilling buat dia gitu ya, belajar tentang supply chain dan lain-lain gitu. Tapi dari digital content dan social marketing itu juga itu bisa diarahkan bagaimana membuat konten-konten untuk hal-hal yang sifatnya adalah untuk keberlangsungan suatu lingkungan gitu, untuk sustainability. Misalnya tadi konten-konten mengenai ekotourism, lalu juga bagaimana dia membuat konten-konten yang akhirnya itu bisa dipakai oleh orang untuk untuk menjadi bahan untuk menjaga lingkungan gitu ya, membuat infografis dan lain-lain gitu ya. Tapi isu itu bisa dipakai karena green skill itu hampir bisa dipakai oleh semua lapisan. Ketika kita punya mindset
terhadap bagaimana menjaga lingkungan, bagaimana lingkungan ini harus bisa bertahan untuk kita saat ini dan juga untuk anak kita dan juga berikutnya gitu ya, cucu-cucu yang mendatang. Apa yang kita lakukan sekarang ini, kita kemudian mindset itu, inovasi itu bisa dilakukan dengan apa yang kita punya gitu. Jadi mulai dari chef atau pekerjaan okupasi yang sangat teknikal seperti teknisi di PLTA atau PLTS gitu ya. Itu mindset itu yang sangat penting dan itu berharga untuk mengembangkan green skill di masing-masing level gitu, masing-masing jenis. Pertanyaan yang selanjutnya, apakah hal tersebut bisa dinilai trainable oleh MPPKP reviewer nantinya? Tentu jika itu nanti memenuhi standar-standar lainnya yang ada di MPPKP tentunya ya. Oke, boleh Ibu Yuka mungkin menambahkan terkait dengan bagaimana tanpa mengubah job roles-nya sendiri? Jadi kalau di dalam peta jalan pengembangan SDM yang untuk mendukung green job, sebenarnya kita ada melihat dari dua sisi ya. Yang pertama dari sisi pekerjanya, yang kemudian yang kedua dari sisi industri. Kalau dari sisi pekerja sebenarnya ada dua yang besar yang bisa kita lihat apakah itu masuk definisi green job atau tidak. Yang pertama sebenarnya dari tasknya ya, tugasnya. Apakah tugas itu kemudian tadi memberikan aspek-aspek untuk keberlanjutan, itu yang bisa dilihat. Kemudian yang kedua dari sisi skillnya. Mungkin di sini selain skill ya, knowledge-nya dari pekerja tersebut memang terkait dengan berlanjutan tadi. Atau dari sisi industrinya. Dari sisi industri juga terdapat dua yang kelompok besar, yaitu dari sisi prosesnya. Jadi semua lini proses itu kita bisa nilai greennya. Kemudian yang kedua dari sisi produknya. Jadi produknya ini bisa kita lihat bahwa itu adalah produk yang skill. Jadi tadi penanya bisa melihat dia bisa masuk dari kalau jadi 4 aspek ini ya, dari tugasnya, ada dari keterampilan atau pengetahuannya, atau dari sisi produknya ataupun jadi prosesnya. Jadi itu bisa masuk di situ dulu gitu tanpa mengubah tadi pekerjaannya itu sendiri. Jadi kalau saya ngambil dari sisi besar. Oke, jadi dari apapun itu job desk-nya, yang penting punya mindset-nya dulu. Dari sana barulah bisa tadi ya mengikuti apa yang disampaikan oleh Bu Yuka, dari prosesnya, dari produknya, atau dari apapun itu ya, harus mengedepankan aspek ramah lingkungan gitu ya Bu ya. Oke, selanjutnya pertanyaan yang kedua untuk Bu Verena dari Rengga Muslim nih, dari Skill Academy pertanyaannya. Apakah gagasan tentang green jobs ini bisa sejalan dengan level pendidikan Angkatan Kerja Pendidikan SD? Contohnya pekerjaan green apa yang bisa menyerap level pendidikan SD? Silakan Bu Ve. Level pendidikan SD ya. Sebenarnya kalau melihat dari level pendidikannya, mungkin kita tanya dulu juga nih, kira-kira saat ini sedang bekerja sebagai apa? Karena sebenarnya kalau kita melihat dari definisi green jobs, pertama dia berkontribusi pada upaya perlindungan alam, dan secara detail tadi sudah disampaikan oleh Bu Yuka ya, ada green task, ada green skill, ada green process, dan green output. Nah, kemudian yang definisi keduanya adalah mempromosikan penghasilan yang layak gitu, atau decent jobs. Nah, kalau misalnya kita melihat dia lulusan SD, kemudian dia punya bisnis yang mengembangkan bisnis gitu ya, saat ini yang masuk dalam kategori tadi, definisi tadi, itu bisa dikatakan green jobs. Karena sebenarnya pada dasarnya kita mau kerja apa aja, mau lulusan apa aja, sebenarnya yang paling penting adalah dia punya pemikiran bahwa dia bisa menciptakan pekerjaan seperti apa. Nah, misalnya kategori lulusan SD itu kan ini pertanyaannya luas banget nih. Kalau sekarang jenis pekerjaan yang dia bisa lakukan ternyata adalah kewirausahaan, ya itu bisa masuk green jobs. At least memenuhi tadi definisi yang tadi ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, Kak, pemulung itu green jobs atau bukan? Tergantung. Pemulung itu masuk ke dalam ekosistem atau tidak. Kalau masuk ke dalam ekosistem, berarti ekosistem apanya dulu nih? Pengepulnya kah? Misalnya, kalau pengepul itu kan masuk ke industri yang lebih besar ya, bahwa dia ada tugas yang mendukung sirkular ekonomi misalnya. Dia ada proses yang mendukung sirkular ekonomi, ada output yang dihasilkan misalnya, kemudian skillnya apa. Kalau dari skillnya itu mendukung green skill, kemudian dari sisi penghasilannya apa.
penghasilannya layak gak kira-kira. Nah, kalau tidak memenuhi definisi itu berarti sebenarnya belum menuju ke green jobs. Tapi kalau kita melihat ekosistem kan pemulung nggak bisa sendiri ya. Dia pasti akan mendukung industri yang lebih besar. Nah, mungkin dia juga ada penghasilan lain nih yang bisa kita masukkan ke dalam definisi green jobs. Jadi sebenarnya agak berlapis ya kalau kita mau nanya dia lulusan SD kemudian dia bisa green jobs atau enggak, waduh susah juga jawabnya. Jadi Tapi kalau pertanyaannya misalnya memang tidak mengerucut ya. Bisa saja lulusan ya SD tapi kalau entrepreneur dia handal bisnis, gitu ya. ya misalnya Malah dia kayak cuannya gitu. lebih banyak kita yang kerja di korporat ini. Bisa jadi ya. Tapi misalnya kayak tadi contohnya juga pertanyaan soal banyak banget nih saya dapat pertanyaan nih, Kak, pemulung itu green jobs atau enggak? Nah, tergantung kan kita mau mewawancara dia lebih lanjut nih, Bapak dapat penghasilannya kira-kira berapa? Itu juga kita tanyain dan juga Bapak industrinya kira-kira menyumbangkan kepada pengepul seperti apa. Jadi perlu dielaborasi lebih lanjut sih. Nggak bisa serta-merta semua pekerjaan bisa dikatakan green jobs kalau tidak masuk ke dalam definisi yang tadi disampaikan oleh Bappenas. Makanya definisi itu penting sih. Oke, mungkin Pak Ferdi bisa menambahkan, mungkin kalau misalnya lulusan SD tapi dia UMKM, dagangannya laris gitu ya, bagaimana mereka mengelola limbah-limbah dari hasil sisa-sisa operasionalnya itu, ya itu juga bisa ada komponen, ada unsur green-nya di sana. Pak Ferdi silakan. Iya. Jenis profesi apa yang cocok untuk tamatan SD? Profesi green jobs maksudnya? Tentunya tadi beberapa sudah disebutkan ya mengenai definisi itu penting dari sisi prosesnya dan juga kelayakan dari okupasi itu. Ada beberapa hal yang bisa mungkin gitu ya. Tadi saya sudah menyebutkan misalnya pengolahan limbah organik gitu ya. Terusnya juga bagaimana misalnya mengolah tadi sisa plastik gitu ya ataupun sisa makanan menjadi suatu pupuk dan akhirnya itu bisa berdaya guna untuk wirausaha dari orang tersebut. Itu juga tentu juga itu bisa gitu. Dan juga dari sisi pertanian, dari sisi sustainable agriculture gitu ya, untuk level-level teknisi di bawah gitu ya, itu juga petani yang terdidik itu juga bisa gitu, karena kita juga harus melihat landscape-nya yang begitu luas dari Indonesia gitu ya, Sabang sampai Merauke, bahwa itu agriculture masih merupakan sumber penyerapan tenaga kerja yang sangat besar gitu, dan itu perlu juga dilatih bagaimana petani kita bisa mengaplikasi sistem pertanian atau sistem usaha pertanian yang berkelanjutan gitu. Itu bahkan suatu hal yang penting dan itu bisa dimasukkan oleh lulusan SD mungkin yang salah satunya gitu. Oke, Bu Vivin ingin menambahkan kah? Iya, mungkin saya mau nambahin dari tadi pick up the term dari Bu Fei, bahwa sebenarnya lulusan SD tuh bisa banget jadi sebuah pekerjaan yang align dengan green jobs. Di sustainability itu kita sangat terbuka untuk namanya circular economy, di mana circular economy itu at the end itu adalah sebuah closed loop program ya, semua orang bisa berpartisipasi di dalamnya dan itu bisa dikatakan zero waste. Zero waste itu tidak ada satupun benda di dunia ini itu yang menjadi terbengkalai begitu saja atau dibuang ke tempat pembuangan sampah gitu ya. Semuanya bisa menjadi sebuah benda baru lagi gitu. Nah, untuk itu it's not a rocket science. Nggak perlu jadi lulusan profesor S3 untuk mengerjakan itu. Di Nestle sendiri kita bekerja sama dengan mitra-mitra banyak sekali, termasuk salah satunya tadi Bu Fe sempat touch base on pemulung gitu misalnya ya. Pemulung itu kan sebenarnya adalah sebuah pekerjaan di mana yang kita kalau dikerjakan dengan sangat tekun itu size-nya bisa sizable-nya bisa besar sekali, dan nanti dari situ bisa ke tempat yang mengelola namanya misalnya TPS, tempat pembuangan sampah ya, TPS 3R, dan itu yang mengelola pun itu membutuhkan jiwa entrepreneurship yang sangat tinggi sekali. Saya itu hampir setiap hari berkecimpung bersama dengan teman-teman yang mungkin income-nya again yang tadi Mbak sampaikan lebih besar dari seorang karyawan
swasta gitu atau karyawan negeri yang mengelola sampah, bermain tiap hari berkecimpung di dunia sampah gitu. Yang penting again mindsetnya dia mencintai pekerjaannya dia ingin tahu bahwa apa yang dihasilkan dari sampah ini saya bukan bekerja buat sampah tapi bekerja untuk menghasilkan sebuah recycling produk gitu. Jadi SD atau tidak memiliki kesempatan untuk belajar secara formal bukan menutup kemungkinan untuk tidak bekerja menjadi di sebuah arena pekerjaan yang mungkin sekarang jadi keren namanya green jobs gitu. Itu bisa, dan kalau semuanya jadi profesor S3 di lulusan PhD untuk sustainability, siapa yang mau mengerjakan circular ekonominya gitu kira-kira. Oke, jadi tadi sudah ditambahkan oleh Bu Vivin ya, bukan satu profesi yang memang terdengarnya seksi karena seluruh negara membicarakan soal green gitu. Tapi apapun level pendidikannya itu tetap bisa berkontribusi ya. Tadi juga sudah di-cover pemulung, petani yang bekerja di perkebunan dan apapun itu. Selanjutnya mungkin saya langsung saja ke list berikutnya ya, karena waktunya juga tinggal sisa sedikit lagi, dari Pak Dadan Nazar Mustafa ke Pak Ferdi terkait dengan peran green jobs dalam pelestarian lingkungan dan bagaimana cara kita dapat meningkatkan daya saing di pasar kerja melalui keterampilan ini. Serta apakah memungkinkan jika pelatihan dengan topik green jobs ini dilaksanakan dengan moda daring? Silakan Pak. Iya, ini sangat jelas sekali ya. Green jobs ada untuk kita bisa melestarikan lingkungan gitu ya, beradaptasi terhadap perubahan iklim, lingkungan yang terus berubah gitu ya, dan membuat lingkungan dan dunia yang kita tinggali ini berserta sistem ekonomi yang lain-lainnya bisa terus berkelanjutan. Makanya kita mengusahakan itu bersama-sama, baik dari sisi nasional maupun sampai dengan level yang teknikal gitu di dalam pendidikan dan pelatihan vokasional gitu, mengusahakan hal itu bersama-sama berkolaborasi gitu. Lalu apakah ini bisa di dalam moda daring? Sebenarnya kita tentu akan lihat apakah pelatihan itu lebih cocok di daring ataupun luring gitu untuk pertanyaan yang teknikal seperti ini ya. Kalau misalnya pelatihannya misalnya tadi tentang mengumpulkan sampah. Iya, agriculture sustainable gitu ya, yang dimana dia harus ada misalnya praktek terasering atau misalnya melihat kondisi kontur tanah dan lain-lainnya, itu akan sangat susah gitu, akan dilakukan di dalam moda webinar ataupun juga pembelajaran mandiri, karena prosesnya itu akan perlu ada di lapangan, mereka perlu praktek dan perlu lihat sendiri kondisinya seperti apa gitu. Sama kayak misalnya pelatihan barber mungkin akan sangat susah kalau kita belajar dari video, tidak langsung praktek gitu. Tapi akan sangat tergantung kepada jenis pelatihannya seperti itu ya gitu. Oke. Baik, Bapak Ibu terima kasih atas pertanyaannya. Kita masih ada kesempatan untuk 2 penanya lagi, tapi sebelum saya lanjut, Bapak Ibu, tim sudah membagikan link feedback ya di kolom chat. Jadi setelah sesi acara atau webinar ini selesai, mohon untuk diisi feedback formnya. Oke, wajib diisi katanya, kata panitia wajib diisi ya. Oke, selanjutnya pertanyaan untuk ke Bu Yuke nih dari Michael. Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan green jobs, karena banyak pekerjaan yang green tapi tidak memenuhi standar keberlanjutan dan kelayakan kerja. Oh, jadi greennya nggak utuh gitu, greennya setengah-setengah Bu, silakan. Iya, terima kasih. Jadi kalau saya mengambil lagi ya, katanya kan memang green jobs ya. Jadi dua-dua kata itu yang menggambarkan kondisinya ya. Jadi kalau hanya green saja ya jobnya tidak ada, itu bisa apa saja gitu ya green. Tapi kalau job ini kita sudah tahu ya dari dulu bahwa suatu pekerjaan itu tadi disampaikan oleh Ibu Fei juga, ini harus yang layak gitu, bukan sekedar pekerjaan tapi memang pekerjaan yang layak. Jadi green job juga tetap mengangkat isu selain arah greennya yang berlanjutan, tapi juga layaknya ini harus ada. Jadi ketika kita bilang sampaikan itu kepada semua pihak, ini tantangan terbesar memang pemahamannya tadi dulu, pemahaman gitu ya. Jadi kalau ketertarikan saya rasa ini sudah mulai banyak ya. Jadi ketertarikan berbagai pihak. Tapi kemudian memahaminya green job ini, karena memang perlu kalau untuk pemerintah kita harus bisa menghitung bagaimana hasil ya, mengevaluasi gitu ya. Ketika kita mendorong untuk green job,
apa gitu indikatornya bahwa kita sudah menghasilkan sudah mendorong green job tersebut dan sudah berdampak kepada ekonomi kita ya, terutama di ekonomi hijau. Nah, jadi kita perlu memang standar-standar tertentu tadi gitu. Nah, ketika kita berbicara standar, kalau kita berbicara kompetensi itu kan memang ada kita sudah ada badan BNSP ya untuk memang standar kompetensi tersebut gitu ya. Jadi kalau tadi kembali pemulung atau tidak ya apakah sudah bisa terstandarkan? Mungkin standarnya bisa, tapi pemulung ini pemahamannya bahwa dia melakukan itu bukan karena ini green, memahami itu sebagai green, tapi karena kebutuhan hidup saja gitu, dan karena kesulitan mendapat pekerjaan ya kemudian apa saja akan dilakukan. Jadi ini tantangannya lagi ya. Di satu sisi memang green job ini kita memberikan peluang tadi sesuai dengan judul ini, kita peluang besar gitu kita lakukan. Tapi memang pada sisi yang lain Indonesia ini masih mengalami atau yang menghadapi permasalahan inti yang cukup besar ya, karena kan tadi ya dari satu sisi masih banyak juga pencari kerja, kemudian dari sisi produktivitas mereka mendapatkan pekerjaan tapi kemudian penghasilannya tidak mencukupi kehidupan ataupun produktivitasnya rendah. Jadi ini yang kita dorong sekaligus gitu ya, dalam arti kita tidak sekedar melabeli itu sebagai green, tapi memang ada suatu standar yang harus dipenuhi. Itu juga untuk meningkatkan ya kualitasnya gitu ya. Jadi baik itu keterampilannya, kita tidak serius keterampilan, tapi memang keterampilan yang kemudian mereka bisa mendapatkan sertifikasi itu dan bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Ya, tantangan selain dari pemahaman masih banyak juga memang kebutuhan kita untuk meningkatkan keahlian dari sisi green job ini, kemudian bagaimana kita juga menghubungkan antara supply dan demand ini. Jadi kita sudah juga membangun sistem informasi yang bisa menghubungkan antara yang pekerja, dan ini yang khusus juga nanti bisa melihat ini memang yang terkait dengan green job. Jadi itu beberapa hal yang memang masih menjadi tantangan, dan aspek-aspek bahwa kita juga memastikan tidak selesai di dalam kebijakan. Nah, kita juga harus melihat sampai tingkat tapak, dan kita pemerintah juga melihat bahwa mengevaluasi terus-menerus untuk kemudian bisa memastikan kita betul-betul menerapkan green job ini di semua lini. Mungkin yang jadi pertanyaan teman-teman pekerja atau calon pekerja ini adalah pekerjaannya sudah green, sudah memperhatikan aspek ramah lingkungan, tapi upah atau gaji yang diterima itu masih belum layak gitu. Nah, kira-kira pekerjaan green jobs ini apakah akan lebih baik, upahnya akan lebih baikkah dari pekerjaan biasa, Bu? Ya, kita harapannya seperti itu ya. Harapannya tentu saja ke sana gitu ya. Karena ini kan tadi bukan sekedar bahwa pekerjaan, tapi ada aspek di dalamnya tadi skill atau keterampilan yang memang dia harus dinilai value-nya itu lebih gitu. Nah, ini yang sebenarnya kita dorong tadi kan kalau dari sisi pekerjanya, tapi ini dari sisi pemberi kerja, betul tadi contohnya Nestle itu sudah banyak. Jadi harus banyak lagi seperti Nestle sebagai pemberi kerja atau industri itu yang menghargai dari value ini, menghargai juga keterampilan-keterampilan yang berhubungan dengan itu untuk bisa mendapatkan nilai yang lebih. Jadi seperti itu. Bagaimana Bu Vivin? Apakah Bu Vivin lebih mengapresiasi gitu pekerja yang mengedepankan punya mindset green nih? Mungkin analoginya kayak begini aja ya. Tentunya sangat mengapresiasi, sangat amat, dan itu bukan hanya mengapresiasi, tapi karyawan atau calon karyawan yang dengan elemen ramah lingkungan itu adalah semacam sekarang kita sudah tidak membutuhkan karyawan yang mempromosikan diri bisa pakai mesin ketik gitu. Tapi pastikan sebagai basic fundamental knowledge yang harus dipunyai itu adalah ability to use computer gitu. Dan mungkin kedepannya nanti ability to use AI gitu misalnya. Sama dengan sustainability, bahwa yang kita harapkan bahwa seluruh karyawan atau calon karyawan atau pelamar itu adalah sudah it's a hygiene factor, dia memiliki pemikiran, ability, willingness, value untuk mengerjakan segala sesuatunya dengan ramah lingkungan. Misalnya ya kalau mau ngeprint bolak-balik segampang itu saja gitu ya. Bagaimana kalau semua karyawan itu tidak memiliki ability yang itu kan mungkin udah berapa pohon
pohon itu udah setinggi Monas gitu ya yang kita cut dalam satu hari. Nah, saya rasa analogi itu yang menjadi pedoman buat ketika kita melamar di sebuah perusahaan yang saat ini dan kedepannya nanti perusahaan manapun juga gitu. Oke, pada dasarnya ya tidak hanya saja harus punya mindset sustainable, tapi harus ada gen sustainable di DNA-nya gitu ya kurang lebih. Oke, pertanyaan terakhir untuk Bu Verena dari Mardiana Ramasari. Bagaimana proses identifikasi kebutuhan pasar kerja dan analisis tren industri dapat membantu dalam merancang kurikulum pelatihan Green Jobs yang relevan dan efektif? Wah, bagus sekali itu kalau sudah ada analisisnya, ya sudah pasti kebutuhan Green Jobs-nya bisa dipetakan. Jadi misalnya seperti ini, kalau tadi sudah disebutkan industrinya yang ada 5, energi terbarukan, pertanian, manufaktur atau industri, konstruksi, dan juga jasa, terutama dicontohkan di sini pariwisata yang memang sudah bergerak ke arah pembangunan rendah karbon, maka disitulah potensi misalnya perusahaan apa saja yang bergerak di situ, perusahaan atau industri yang bergerak di 5 sektor itu, kemudian juga organisasi apa saja, jadi nggak hanya perusahaan ya, tapi juga misalnya universitas atau organisasi non-profit apa saja yang bergerak di sana, kemudian juga ada aktor lain misalnya organisasi kemasyarakatan yang memang bergerak ke arah sana. Nah, itu harus bisa dipetakan supaya tadi yang disampaikan oleh Pak Ferdi, misalnya potensi ekonomi apa di daerah kita yang memang sangat mendukung pembangunan rendah karbon. Kalau satu daerah itu kapasitas utamanya adalah pertanian atau perikanan, berarti misalnya ada mesti dicek juga analisis apakah sektor-sektor pertanian atau perikanan di wilayah kita itu sudah mempraktekkan misalnya pertanian berkelanjutan atau perikanan berkelanjutan, teknologi apa yang dipakai untuk mengintervensi industri atau usaha potensi ekonomi yang dikembangkan, apakah sudah berbasis energi terbarukan contohnya, karena selain misalnya yang disebutkan oleh Pak Ferdi tadi, sudah ada teman-teman petani dan nelayan yang misalnya menggunakan, kalau nelayan nih cold storage untuk menyimpan ikan atau sumber daya alam yang mereka hasilkan supaya bisa lebih lama, lebih tahan. Dan cold storage-nya itu menggunakan teknologi energi terbarukan contohnya. Kalau di pertanian itu ada juga teman-teman yang sudah banyak mengembangkan aplikasi monitoring irigasi dan juga pemupukan yang basisnya aplikasi yang menggunakan energi terbarukan. Jadi mereka bisa dari mana aja pakai handphone bisa mengatur kapan airnya mengalir, kapan pupuknya ditebarkan, seperti itu. Nah, analisis ini tentu saja akan memperkaya bagaimana daerah kita, provinsi atau kabupaten atau kota mana saja yang potensi ekonominya jelas dan bisa diintervensi dengan misalnya peluang penciptaan green jobs gitu sesuai dengan okupasi atau bahkan industri yang berkembang di situ. Jadi betul ya, analisis itu sangat penting karena dengan begitu akhirnya kita jadi bisa tahu, oh ini nih jenis pelatihan atau mungkin bahkan dari sejak sekolah ya, sekolah umum apa saja yang potensial untuk mendukung penciptaan green jobs di daerah itu, kemudian pendidikan vokasi apa saja yang bisa dijadikan mitra untuk mendukung penciptaan green jobs, kemudian kampusnya atau bahkan politeknik seperti apa yang ada di daerah itu, sehingga kita bisa tahu skill apa nih yang perlu dikembangkan untuk bisa mendukung industri atau lapangan kerja yang ada di daerah tersebut supaya ekonomi daerah tersebut maju. Jadi memang harus berbasis, kalau boleh sih memang berbasis regional itu lebih baik, kemudian dipetakan potensi ekonominya, karena ke depan pasti kita kan pinginnya daerah kita lebih maju ya. Baru kemudian kita petakan skill apa yang dibutuhkan, lalu pendidikannya kita dorong menuju ke sana, pelatihannya juga kita dorong menuju ke sana. Contohnya misalnya di Bali ya, di Bali itu sumber daya energi terbarukannya sangat banyak dan bahkan bisa berbasis kabupaten, jadi juga pendidikan SMK-nya diarahkan menuju ke sana untuk menjadi teknisi lokal. Itu contoh yang baik sih.
Thank you, terima kasih Bu Fe. Kurang komprehensif apa, coba dikasih senarionya, solusinya, dan contoh prakteknya langsung. Oke, pertanyaan tadi sekaligus menutup diskusi kita sesi ini. Sebelum saya mengumumkan 5 penanya terbaik, izinkan saya untuk meminta closing statement dari masing-masing speaker, dimulai dari yang sebelah saya dulu. Bu Yuke, silakan. Ya, sesuai dengan tema ini, Green Job ini adalah peluang yang sangat besar ya, sangat potensial. Jadi semua pihak kita harus menyambut peluang ini. Baik dari pencari kerja maupun yang sudah bekerja, kita harus meningkatkan keterampilan ataupun pengetahuan kita mengenai aspek hijau ini, aspek untuk melestarikan lingkungan, aspek untuk keberlanjutan. Yang kemudian yang kedua dari tentu saja lembaga pendidikan, pelatihan juga harus memberikan peluang ataupun menangkap peluang ini untuk memberikan pendidikan dan pelatihan yang ke arah aspek hijau. Yang ketiga tentu saja dari pihak Dudika, ini juga sangat penting ya untuk melihat Green Job ini bukan sebagai beban, tapi justru sebagai pendorong untuk kemudian mendapatkan nanti kontribusi pada ekonomi dan juga nilai yang diangkat oleh Dudika ini, dan juga bisa memberikan bahkan peningkatan dari aspek ekonomi ke depan. Oke, selanjutnya Pak Ferdi. Terima kasih Bu Yuke. Iya, terima kasih. Jadi kami di Prakerja yang memiliki passion yang sangat besar bagaimana angkatan kerja di Indonesia itu meningkat kompetensinya, skilling, upskilling, dan juga reskilling. Program ini tentunya sangat mendukung usaha dari pemerintah, dari bangsa ini, bagaimana Green Job itu semakin kuat, dan itu nanti memperkuat ekonomi kita, dan itu juga bisa melestarikan lingkungan gitu. Kami terus mendorong lembaga penyedia pelatihan baik yang sudah ada, tentunya yang sudah ada di dalam ekosistem, untuk terus tadi mengidentifikasi, mengintegrasikan, dan juga mengimplementasikan green skill untuk terus berinovasi gitu ya, dan jangan takut untuk membuat adaptasi kurikulumnya gitu ya di Prakerja, untuk bisa terus kita sama-sama maju dan bergerak di situ. Lalu juga untuk lembaga-lembaga baru yang belum bergabung di dalam ekosistem, karena penyedia pelatihan di ekosistem Prakerja ini sangat beragam, nggak terbatas oleh lembaga pelatihan LPK, LKP, tapi juga tentunya politeknik, lalu juga NGO, lalu juga ada juga korporasi gitu yang memiliki training center yang bisa diakses oleh publik gitu, dan juga universitas gitu itu ada di ekosistem Prakerja untuk bisa bergabung di Prakerja dan bisa melayani masyarakat lebih luas, dan bisa memberikan pelatihan green skill yang bisa diakses oleh masyarakat, karena kita punya jutaan angkatan kerja yang perlu kita layani bersama untuk meningkat kompetensinya. Oke, terima kasih Pak Ferdi. Silakan Bu Vivin. Ya, mungkin kalau bicara mengenai green jobs itu orang berpikir bahwa bagaimana kita mencari pekerjaan kepada orang lain gitu ya. Padahal sebenarnya sustainability itu sebuah peluang bahwa tidak hanya peluang kita mendapatkan pekerjaan yang juga memikirkan sustainability atau ramah lingkungan, tapi bagaimana kita menjadi bagian dari circular economy. Jadi bagaimana sustainability ini membuka peluang untuk mendapatkan income lebih dengan melakukan kegiatan-kegiatan berkelanjutan. Baik itu bergabung dengan sebuah perusahaan maupun itu entrepreneurship, itu semuanya sekarang peluangnya sangat terbuka luas dengan adanya sustainability mindset. Nah, buat saya mungkin pesannya adalah bahwa sustainability itu adalah sebuah keniscayaan gitu, bahwa kita harus melakukan ini, dan ini bukan hanya sebuah proses baru, tapi ini adalah hal yang harus kita jalankan untuk kita sebuah cara hidup dan kehidupan yang baru. Dan untuk itu sama juga dengan bagaimana kita menerima internet, kita juga harus menerima perubahan transformasi pemikiran, behavior, dan kemudian bagaimana kita menyikapinya sehingga kita menjadi bagian dari ekosistem sustainability gitu. Oke, thank you. Terakhir Bu Fe, silakan. Ya,
sebagai organisasi masyarakat sipil, kami turut mendorong pemerintah dalam menyediakan payung hukum yang mendukung penciptaan lapangan kerja hijau atau green jobs. Karena saat ini kan juga sudah ada peta jalannya, jadi nanti diharapkan mungkin kita bisa sama-sama bergerak menuju ke arah sana, mendukung Indonesia Emas 2045. Dari sisi penyedia kerja nih, Dudika atau industrinya sendiri. Sebenarnya yang bisa didorong adalah bagaimana industri itu bisa bergerak menuju industri hijau, tidak hanya secara parsial, tapi juga mendukung panduan yang sudah diberikan oleh pemerintah. Contohnya taksonomi keuangan berkelanjutan Indonesia. Karena di situ kita bisa mengidentifikasi apakah industri itu sudah layak atau belum masuk ke dalam industri hijau dan memiliki aspek sustainability yang bisa diandalkan. Kemudian dengan menjadi penyedia kerja yang menyediakan green jobs, otomatis demand-nya jadi terlihat tinggi. Kalau demand-nya tinggi, teman-teman juga bisa diserap dengan baik dari sisi lembaga pelatihan, lembaga pendidikan umum maupun vokasi. Itu juga jadinya bisa memiliki informasi yang memadai ya dalam memberikan opsi atau dalam memberikan jenis pelatihan atau training atau bahkan sertifikasi yang memang dibutuhkan dari sisi demand-nya, dari sisi industrinya atau dunia kerjanya. Kemudian kita ke teman-teman yang masih muda nih, yang lagi menempuh pendidikan di sekolah umum maupun vokasi, atau bahkan yang sudah kuliah, itu juga kita dorong untuk punya mindset, untuk punya knowledge, untuk punya skill yang memang nanti akan membuat mereka lebih mandiri, akan membuat mereka berdaya saing tinggi, akan membuat mereka ketika apapun kondisi Indonesia ke depan itu menjadi lebih hijau, mereka siap. Dan akhirnya mereka bisa jadi ikut pelatihan yang memadai untuk terjun di green jobs. Termasuk juga menjadi wirausaha yang membantu memperbanyak lapangan kerja hijau baru. Oke, terima kasih seluruh narasumber atas closing statement-nya. Jadi kalau bisa saya simpulkan ya, jadi green jobs ini intinya adalah peluang besar untuk masa depan kita semua. Untuk dari pencari kerjanya diharapkan untuk meningkatkan green skill-nya, kemudian untuk lembaga pelatihan menangkap peluang ini untuk memodifikasi kurikulum agar bisa sesuai dengan kebutuhan industrinya juga. Dan untuk Dudika, dunia usaha dan dunia kerja jangan dianggap sebagai beban hidup ya. Tadi sudah disiapkan karena ini juga seluruh negara kita semuanya bergerak ke arah sustainability. Dan green job ini juga tidak hanya saja untuk memperkuat ekonomi dan pelestarian lingkungan. Jadi untuk lembaga pelatihan ini terus mengidentifikasi, mengintegrasikan dan implementasikan skill-skill apa saja yang dibutuhkan. Dan untuk lembaga pelatihan yang baru tadi ada ajakan ya dari Pak Ferdi ya untuk ayo kita segera bergabung ya di Prakerja untuk melayani masyarakat. Dari Bu Vivin, sustainability itu peluang ya untuk mendapatkan jadi sama Bu Vivin tidak dianggap sebagai beban hidup sih Bu, itu bahkan peluang yang bisa mendapatkan income lebih gitu katanya. Dalam hal ini mungkin lebih mengefisiensi operasional juga bisa diartikan seperti itu ya Bu Vivin ya. Dan sustainability itu keniscayaan, seperti kita beralih dari revolusi industri 2.0, 3.0, sekarang 4.0 dan sekarang sustainability. Itu satu keniscayaan yang harus kita adopsi. Lalu Bu V mendukung Indonesia Emas 2024 ya, itu tentunya harapan dan tanggung jawab kita semua, di mana fokusnya adalah kolaborasi dari pemerintah, kemudian dari demand industrinya dan juga dari supply tenaga kerja dan juga lembaga pelatihannya. Jadi dari diskusi dengan panelis kelihatannya green jobs ini akan jadi satu tren pekerjaan yang seksi di masa depan ya, dan setelah mendengarkan banyak sekali potensi dan peluang, saya rasa teman-teman juga sangat tergiur ya, terdorong untuk upskill maupun reskill. Nah, jadi saya rasa kita semua di sini tertarik ya untuk masuk atau terjun ke lapangan kerja green jobs yang tidak hanya saja sustainable tapi juga cuanable. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu, jangan lupa untuk mengisi link feedback yang ada di kolom chat ya. Jadi ini bukan ajakan tapi wajib ya diisi setelah acara ini selesai. Oke, untuk 5 penanya terbaik yang berpartisipasi dalam sesi diskusi, nama-namanya sudah ditampilkan di layar Zoom Anda. Nah, ini dia ya, Muhammad Amirullah, Dadan Nazar Mustafa, Rengga Muslim, Michael Mardiana Rahmasari. Selamat kepada para pemenang, masing-masing akan mendapatkan tambahan saldo di e-wallet yang masing-masing senilai Rp200.000 per penanya yang nantinya akan dihubungi oleh tim Kata Data. Baik, Bapak Ibu panelis yang ada di studio dan juga Bu V yang bergabung secara online, kita akan foto bersama terlebih dahulu ya. Oke, saya akan hitung mundur. Sudah siap?
ke kamera masing-masing. Di sini ada 4 kamera, dipilih aja. Oke, tim Kata Data bisa dilihat ya. Sudah pas? Aman. Oke, saya akan mulai hitung. 3, 2, 1. Cekrek. Sekali lagi. 1, 2, 3. Capture. Terima kasih kepada Bapak Ibu para panelis yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi informasi dan insights kepada kita semua di sini. Direktur Ketenagakerjaan Kementerian Bappenas, Ibu Nur Higiawati Rahayu, Ibu Yuke, Manajer Pengembangan Ekosistem Sektor Publik Prakerja Pak Ferdi Fabian, Direktur Corporate Affairs PT Nestle Indonesia Bu Sufintri Rahayu yang sejak tadi kita panggil Bu Vivin, dan juga Direktur Program Koaksi Indonesia Bu Verena Puspawardani. Kita berikan tepuk tangan virtual dulu. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia mengikuti diskusi kita dari pagi sampai jam 12 ini. Saya Desmona Chandra mewakili tim Kata Data yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.